Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana pada saat pernikahan Yun Che kedatangan pangeran dari Kekaisaran Phoenix Suci yang menantang Yun Che untuk bertempur. Yun Che meladeni tantangan itu dan terjadilah pertikaian yang seru. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tidak lama setelah Xia Qingyue pergi, pintu kamar terbuka sekali lagi. Xiao Lingxi bergegas masuk ke ruangan dengan terburu-buru, dan di belakangnya adalah Xiao Lai dengan ekspresi cemas yang sama. "Little Che, kamu bangun." Xiao Lingxi membuat Pounce terbang. "Bagaimana perasaanmu sekarang? Di mana saja merasa tidak nyaman?" Yun Che sudah selesai berubah. Dia melompat dari tempat tidurnya dan menjawab dengan mudah, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku hanya lemah, dan tidak menderita cedera. Aku akan pulih setelah 2 hari tidur." Gerakan Yun Che cepat dan stabil, wajahnya juga tampaknya tidak menunjukkan kekhasan. Xiao Lingxi akhirnya menarik napas lega. Saat Xiao Lai berjalan, dia tersenyum dan berkata, "Bagus jika kamu baik-baik saja. Jangan bertindak keras hanya untuk meyakinkan kami." Yun Che memukul dadanya dan menjawab dengan percaya diri, "Tolong tenang, kakek. Di wilayah Blue Fire, kamu telah secara pribadi menyaksikan kemampuan pemulihan tubuh aku. Apakah kamu terbiasa tinggal di sini sejauh ini?" Xiao Lai tersenyum dan menjawab sambil muncul dalam pikirannya, "Aku telah hidup dengan sangat baik di sini. Untuk mengunjungi kota kekaisaran selalu menjadi keinginan aku. Tidak akan pernah kubayangkan bahwa bukan hanya aku bisa datang ke sini, aku masih bisa memasuki istana kekaisaran dengan kaisar secara pribadi menyambut kami dan mengadakan pesta bagi kami. Sebelum ini, hal-hal seperti itu bahkan dianggap terlalu banyak untuk mimpi." Ketika Xiao Lai tiba, bukan hanya Chang Wanhe yang secara pribadi menyambutnya, dia juga secara pribadi telah merawatnya. Sebagai kaisar bangsa, dia tidak hanya memperlakukannya dengan sopan, dia juga hormat. Dia secara pribadi akan menemani mereka dalam 3 kali makan mereka setiap hari. Dia melayani mereka perjamuan negara, dan bahkan membuatnya tinggal di kamar yang dimaksudkan untuk kaisar tetangga. Xiao Lai secara alami mengerti bahwa diperlakukan seperti itu oleh kaisar pasti karena Yun Che. 2 hari ini terutama, setelah Yun Che dan Xia Qingyue mengalahkan Ling Tianyi bersama, Chang Wanhe memperlakukannya dengan lebih sopan dan hormat. Di dalam istana, mulai dari penjaga istana dan Kasim, hingga para pangeran dan menteri, semuanya memperlakukannya dengan hormat dan mengungkapkan tanda-tanda pujian. Karena dia adalah kakek Yun Che. Semua ini masih terasa seperti mimpi. Jika kamu suka di sini, kamu dan bibi kecil dapat tinggal di dalam kota kekaisaran di masa depan. Yun Che segera menyarankan, "Jika kamu tidak mau, pergi ke kota bulan baru juga tidak buruk. Belum lama ini, aku sudah menyapa senior Sikong dari istana mendalam bulan baru. Jika Sikong Han melihat kakek, dia akan berbesar hati. Itu tidak jauh dari kota Floating Cloud juga. Jika kakek merindukan rumah, kamu dapat kembali kapan saja." Status Yun Che awalnya sudah berkembang. Sekarang dia telah mengalahkan Ling Tianyi dan secara tidak langsung menjadi orang terkuat di Kekaisaran Angin Biru. Xiao Lai tahu bahwa sebagai kakeknya, tidak peduli kemana dia pergi, orang-orang akan berbaris memohon untuk menyambutnya. Xiao Lai menjawab sambil tertawa, "Lingxi sangat menyukai tempat ini, dan beberapa hari aku di sini sangat menyenangkan. Saat ini, aku belum punya rencana untuk pergi. Hal-hal itu dapat dibahas di masa depan." 4. Tawa otoritatif namun ceria datang dari luar. "Kami telah mengobrol bersama Brother Xiao belakangan ini. Jika saudara Xiao ingin pergi, kami akan sangat merindukannya." Tawa itu datang dari Chang Wanhe yang berjalan berdampingan dengan Chang Yu. Dia mengenakan jubah naga emasnya. Di belakangnya adalah Dong Fangxiu, yang 3 langkah di belakang mereka. Saat dia masuk, dia segera melihat Yun Che. Apa yang dikatakan Chang Wanhe telah mengejutkan Chang Yu saat dia berkata, "Ayah, kakek Xiao adalah kakek junior Brother Yun. Kamu memanggilnya sebagai saudara. Bukankah itu mengacaukan senioritas?" Dilihat oleh usia, Chang Wanhe hanya beberapa tahun lebih muda dari Xiao Lai. Namun, setelah bencana yang ia lalui beberapa tahun terakhir, ia hanya memperlakukan satu-satunya putri dengan syukur dan menyayanginya. Setelah dia selesai berbicara, Chang Wanhe menjadi malu dan tertawa keras. Ya, ejekan Yuer benar. Kami tidak bisa mengacaukan senioritas. Kalau begitu, kami akan menyebutmu sebagai Senior Xiao? Ini tidak boleh." Xiao Lai sangat terkejut saat dia dengan panik menempatkan tangannya bersama-sama dengan hormat. "Jika Yang Mulia memanggil aku seperti itu, aku benar-benar tidak layak." Chang Yu tersenyum seketika, menyeret-nyeret Phoenix anggunnya yang berpakaian maju saat dia dengan lembut berbicara, "Junior Brother Yun, kamu baru saja bangun, tubuh kamu pasti masih lemah. Lebih baik kamu beristirahat di tempat tidur." "Tidak perlu." Yun Che memukul dadanya, "Aku tahu tubuh aku dengan baik. Aku pasti tidak sehalus yang dikatakan senior." "Haha." Chang Wanhe tertawa keras, dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan pedang suci.
Kami tidak khawatir tentang dia sama sekali. Yuer, kamu tidak perlu khawatir. Kamu baru saja tidur atau makan selama 2 hari terakhir ini, dan berkunjung setiap jam. Kami lebih mengkhawatirkan kamu. Ayah, di depan beberapa orang, Chang Wanhei benar-benar mengungkapkan perasaannya tanpa cadangan. Dia mengucapkan teriakan elegan dan menundukkan kepalanya, menghindari tatapan semua orang. Tindakannya membuat Chang Wanhei dan Dongfang Xiu tidak bisa menyembunyikan tawa mereka. Yun Che merasa tersentuh dan dia tertawa sedikit sebelum melihat Chang Wanhei dan bertanya, "Yang mulia, Kepala Istana Dongfang, dalam 2 hari ini bahwa aku tidak sadar, apakah ada yang mencoba masuk?" Dongfang Xiu menggeleng tanpa ragu-ragu. "Awalnya, aku juga takut seseorang mungkin berusaha membunuh kamu saat kamu tidak sadar dan meningkatkan keamanan. Namun, sepertinya aku terlalu khawatir karena istana sangat tenang. Tidak ada yang mencoba mengganggu. Mungkin itu karena Siapri tinggal di istana. Meskipun mereka memiliki niat seperti itu, mereka waspada terhadap Siapri dan tidak berani mencobanya. Namun, ada banyak orang yang membawa hadiah untuk dikunjungi." Chang Wanhei tertawa, "Ada lebih dari 1000 berbagai sekte besar dan kecil dan klan membawa kamu ramuan dan harta. Karunia kamu menumpuk seperti gunung, dan meskipun istana kami besar, kami hampir tidak memiliki lebih banyak ruang untuk menyimpan hadiah kamu. Meskipun kita telah menjadi kaisar untuk waktu yang lama, kita belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Di antara mereka, hadiah Xiao Sekte adalah yang paling berharga." Chang Yu berkata, "Mereka telah mengirimkan Purple Veined Heaven Crystal, Purple Jade Golden Scale Ointment, dan darah merah Scarlet Eagle yang merupakan harta yang tak ternilai. Selain itu, mereka juga mengirim 15 kg kristal ungu dan 10 kg Jade White mendalam, yang jauh lebih dari istana telah berhasil mengumpulkan selama 10 tahun terakhir." Selanjutnya, Chang Yu tiba-tiba tertawa ragu-ragu. "Mereka juga mengirim 3 wanita cantik luar biasa yang belum genap 20 tahun. Apa? Apa kecantikan hebat?" Mendengar ini, Xiao Lingxi membusungkan bibirnya dan memberi stempel, membalas dengan marah, "Mereka jelas monster jelek. Mereka ratusan dan ribuan kali di bawah aku dan Putri SIS. Little Che tidak akan pernah melihat mereka? Bukankah itu benar, Little Che?" Yun Che segera mengangguk terus, membalas dengan nada yang benar, "Bagaimana mungkin orang biasa itu dibandingkan dengan bibi kecilku dan kakak perempuanku? Aku tidak akan pernah melihat mereka. Kirim kembali ke tempat asal mereka. Oh, tapi jika bibi kecil mau, kamu bisa menjadikan mereka pelayan kamu." "Tidak mungkin. Aku tidak menginginkannya." Xiao Lingxi menjawab dengan gembira. Chang Wanhei melangkah maju, menarik Chang Yu lebih dekat dan berkata dengan wajah menyayang penuh dengan kerinduan, "Yuer adalah putri satu-satunya kami. Selama bertahun-tahun ini, kita telah disabotase oleh orang jahat dan anak-anak kita yang tidak berbakti. Hanya Yuer yang menemani kami melalui semua ini, bekerja keras untuk kami, menderita untuk kami, dan bahkan menemukan seorang dermawan sepertimu yang menyelamatkan kedua nasib kami. Satu-satunya harapan kita sekarang adalah untuk Yuer menemukan kebahagiaan sejati dalam pernikahan." Tanpa disadari, Yuer sudah berusia 21 tahun. Dalam sejarah 1000 tahun seluruh keluarga kekaisaran, para putri yang belum menikah pada usia 20 tahun sangat jarang. Sebagai ayahnya, kita tidak bisa makan dan tidur dengan benar, dan khawatir terus-menerus, mencuci muka dengan air mata setiap hari dengan harapan putri aku dapat menemukan tuan yang benar. Jika keinginan ini terwujud, kami bersedia bahkan kehilangan 30 tahun hidupku. Jika Yuer masih belum dapat menikah pada tahun ini, kami benar-benar akan menyesalinya dan tidak bisa menghadapi ibu surinya dalam kematian." Saat Chang Wanhei berbicara, matanya merah karena air mata dan sepertinya dia akan menangis. Apa yang dikatakan Chang Wanhei menyebabkan wajah Yun Che berkedut, dan apa yang dia katakan selanjutnya membuatnya merasa kewalahan. "Kita dapat melihat bahwa Yuer tidak tertarik pada pria lain kecuali kamu, dan hatinya sangat berbakti kepada kamu. Jika kamu memiliki perasaan yang sama untuk Yuer, itu akan sangat baik. Jika kamu menikahi Yuer, bahkan jika kita mati sekarang, itu akan menjadi tanpa penyesalan. Jika kamu tidak memiliki perasaan yang sama, masalah seperti itu tentu saja tidak bisa dipaksakan. Sangat disayangkan bahwa Yuer hanya dapat merindukanmu tanpa harapan dan tetap melajang untuk seluruh hidupnya. Itu salah kami. Ayah, kenapa kamu tiba-tiba mengungkapkan ini?" Kata-kata Chang Wanhei menyebabkan Chang Yu bingung sejenak. Dengan paksa menarik pakaian Chang Wanhei, setengah ekspresinya dipenuhi dengan kecemasan. Namun, mata yang diam-diam dilemparkan pada Yun Che, mengungkapkan harapan bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk bersembunyi. "Yang mulia, kakak senior dan aku saling cinta kami pernah mengalami kesengsaraan hidup dan mati bersama, dan pernah membuat janji seumur hidup. Namun, saat itu, aku tidak tahu bahwa suster senior Suerwo sebenarnya adalah putri Chang Yu. Aku, Yun Che, hanya kelahiran biasa. Selama kakak perempuan mau, selama yang mulia tidak keberatan, di masa hidupku ini, aku pasti akan menggunakan hidupku untuk melindungi kakak perempuan,
dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Junior Brother Yun, bibir Chang Yu bergetar, mata indahnya langsung berubah berkabut. Baik, hahaha. Chang Wanhe mengangguk kuat, lalu, dia tertawa terbahak-bahak dengan kepala terangkat. Yun Che, dengan kata-kata kamu ini, kita akhirnya bisa meletakkan kekhawatiran terbesar dalam hidupku. Untuk kerabat kamu sendiri, kamu bisa memusnahkan seluruh klan surga pembakaran dalam kemarahan tanpa ragu sedikit pun. Dari ini, kita tahu bahwa kamu benar-benar orang saleh yang menganggap serius ikatan. Dengan memberikan UR kepada kamu, kami bisa benar-benar merasa nyaman. Hahaha. Chang Wanhe tertawa terbahak-bahak. Kekuatan saat ini Yun Che, kekuatan yang berpengaruh, sudah mencapai puncak Blue Wind. Kekalahan pedang Saint yang dia sebabkan, telah membuat semua sekte bergetar, dan bahkan membawa Xiao sekte yang kuat untuk menempuh jarak jauh untuk mencari kompromi tanpa ragu-ragu. Jika Chang Yu bisa menikah dengannya, kemudian, dengan kemampuannya, kekuatan jera, dan perlindungan yang tampaknya ekstrim untuk keluarganya, dia bisa menjatuhkan 10.000 orang. Dan seluruh keluarga kekaisaran, akan meningkat menjadi kekuatan tak tertandingi karena ini. Dong Fangxiu, yang berada di belakang Chang Wanhe, mulai mengangguk tersenyum juga. Tawa Chang Wanhe yang keras akhirnya berhenti. Kemudian, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan nada serius. Karena kalian berdua saling dalam hubungan ini, maka tidak ada masalah lain. Pada ke-8 2 bulan kemudian, itu akan menjadi hari yang paling baik tahun ini. Pada hari itu, kami akan menyelenggarakan pernikahan kamu di istana kekaisaran ini. Apakah salah satu dari kamu memiliki keberatan? Ah, Chang Yu menjerit lembut. Dia benar-benar tidak pernah menduga bahwa Chang Wanhe akan tiba-tiba membuka pernikahan. Ah, ini, meskipun dia punya firasat, ketika Chang Wanhe mengatakan bahwa itu akan ditetapkan 2 bulan kemudian, itu masih membuatnya merasa bingung untuk sesaat. Bukankah ini, sedikit, terlalu terburu-buru? Terlalu terburu-buru? Bagaimana itu bergegas? Chang Wanhe melotot, suaranya langsung naik ke volume tinggi. UR berusia 21 tahun ini, dan seharusnya sudah menikah sejak lama. Kamu telah mencapai 19 tahun ini juga, dan seharusnya sudah mengambil istri sejak lama. Ada banyak tangan di istana. Dalam rentang waktu 2 bulan, apalagi 1 pernikahan besar, bahkan 10 pernikahan dapat dipersiapkan. Bagaimana itu bergegas? Ayah, Chang Yu menarik sudut pakaian Chang Wanhe, menggantung kepalanya. Dia berkata agak malu-malu. Tentang masalah ini, bukankah ayah sedikit terlalu terburu-buru? Juga, Yun Che sudah punya istri 3 tahun yang lalu. Jika dia menikah lagi, bukankah seharusnya kita lebih dulu? Kami tentu tahu tentang ini. Chang Wanhe melambaikan tangannya. Di hari ini dan usia, pria mana yang tidak memiliki 3 atau 4 istri? Ini pada dasarnya tidak masalah. Yun Che, aku katakan, sebagai seorang pria, dengan hanya seorang istri pada usia 19 tahun, bahkan kami memandang rendah kamu. Bahkan jika kamu sendiri tidak mengalami kemajuan dalam aspek ini, kamu harus memikirkan kakek kamu juga. Ketika dia berbicara tentang kakek, Chang Wanhe menampar kepalanya sendiri. Kami benar-benar lupa tentang masalah yang penting. Saudara Xiao, tidak, Xiao Senior. Kamu tua Yun Che, tentu saja, pernikahan ini harus melalui persetujuan kamu terlebih dahulu. Apa yang kamu pikirkan tentang ini? Dia berbalik ke arah Yun Che, dan berkata dengan suara tenang. Cher, karena kamu dan Putri Chang Yu telah berjanji untuk menjadi teman seumur hidup, maka, apa yang salah dengan menikah pada tanggal yang lebih awal? Jika waktunya tidak nyaman, maka kamu bisa mengatakannya, dan minta keagungan kamu mengaturnya di tanggal lain. Dia melihat ke arah Chang Yu, dan Chang Yu diam-diam melihat ke arahnya pada saat ini juga. Di matanya, dia bisa melihat kegelisahan, kehilangan, tetapi ada lebih banyak harapan dan sukacita. Dia tanpa sadar tersenyum, dan sedikit rasa gugup di wajahnya benar-benar menghilang. Dia membungkuk ke arah Chang Wanhe, dan berkata dengan tegas. Untuk dapat mengambil kakak perempuan sebagai istri aku, juga merupakan keinginan seumur hidup aku. Terima kasih, Yang Mulia karena telah memenuhinya. Segalanya akan berjalan sesuai dengan keputusan keagunganmu. Baik, bagus. Chang Wanhe mengucapkan kata, baik, 3 kali, lalu, dia mengangkat kepalanya, dan mulai tertawa keras sepuas hati, hingga titik air mata mulai muncul dari sudut matanya. Pada saat ini, Yun Che tiba-tiba merasakan gelombang energi luar biasa yang datang dari luar. Tepat setelah itu, aura ini tiba-tiba naik ke udara, dan kemudian, dengan kecepatan luar biasa, ia terbang ke arah utara jauh. Ini, aura King Yue? Dia selalu di luar? Kemudian, dia mendengar seluruh percakapan mereka. Tunggu sebentar, arah yang dia tuju, dan kecepatan yang terus meningkat. Jelas, dia meninggalkan istana kekaisaran. Tanpa sadar, 2 bulan berlalu. Kekaisaran Blue Wind tidak tenang dalam 2 bulan ini, dan hanya ada satu alasan untuk itu, yang merupakan pernikahan besar antara Princess Chang Yu dan Yun Che. Awalnya,
Meskipun pernikahan seorang putri adalah acara di mana setengah negara merayakannya, itu hanya akan terbatas di kalangan rakyat jelata dan bisa dikatakan tidak terkait dengan sekte-sekte itu. Namun, dengan masuknya Yun Che sebagai pihak lain, itu akan menjadi dua gagasan yang sama sekali berbeda. Saat ini, di sebuah kedai kota Elegant Wind, beberapa orang sedang mengobrol dengan meja mereka sendiri. 3 hari kemudian, itu akan menjadi hari pernikahan besar Yun Che dan Princess Chang Yu. Kali ini, sekte kita telah menghabiskan banyak upaya, namun, kita masih hanya dapat menemukan sepotong ginseng darah berusia 3.000 tahun, tetapi sekarang, kita tidak tahu apakah kita bisa menampilkan diri. Seorang praktisi mengatakan sambil minum secangkir anggur. Meskipun dia terdengar pendiam, tampilan item jelas melintas di wajahnya. Darah ginseng sedikit dan langka di tempat pertama, dan ginseng darah berusia 3.000 tahun secara alami, bahkan lebih, harta yang tak ternilai. Sekte Master Hua terlalu sederhana, sekte kami baru saja berhasil mendapatkan tangan pada 3 buah Dragon Mark Jade ungu. Aku khawatir ketika saatnya tiba, aku akan merasa malu untuk membawa mereka keluar. Pria paruh baya lainnya berkata dengan wajah malu. Orang lain, di meja yang sama, berkata, kali ini, Li ini tidak menemukan satupun hadiah ucapan selamat yang layak. Ketika dibandingkan dengan 2 master sekte, itu pada dasarnya tidak layak disebut. Namun, Li ini, membawa putriku. Hehehe. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi dari 2 orang yang mendengarkan, berubah menjadi tidak bernyawa. Bibir mereka gemetar, membenci diri sendiri karena tidak bisa melahirkan seorang anak perempuan dengan kecantikan yang sangat indah. Pada saat ini, sekelompok 4 memasuki kedai. Langkah kaki mereka lambat, dengan tatapan penuh kebanggaan, setiap orang dari mereka memiliki tampilan tinggi yang tampak seolah-olah mereka menghadap semua makhluk hidup. Di kedai, ada beberapa tokoh sekte guru yang bergegas ke kota kekaisaran. Tatapan dan sikap seperti itu menyebabkan mereka merasa sangat jengkel. Keempat orang itu berjalan ke satu-satunya meja kosong, dan sebelum mereka duduk, kartu undangan berlapis emas ditampar ke meja kedai dengan suara, "Pak." Ekspresi 4 menjadi lebih sombong juga. Lihat kartu undangan itu, seluruh kedai langsung diredam. Beberapa dari mereka melihat lurus ke arah itu, dan mereka menahan napas mereka tepat pada saat itu. Ini kartu undangan? Aku melihatnya. Berbicara dengan lembut, hanya 100 sekte terbaik dalam hal kekuatan, memiliki undangan, mereka bukanlah seseorang yang mampu kami singgung. Sekte besar yakin itu baik. Kemungkinan besar, orang-orang seperti kami tanpa undangan, bahkan tidak bisa masuk ke ruang samping. Aku mengenali mereka sekarang. Itu sekte Iron Palm. Orang yang memakai baju hijau itu adalah sekte Master of Iron Palm Sect. Menurut rumor, kekuatannya yang dalam sudah berada di level kelima dari Sky Realm mendalam. The Iron Palm Sekte adalah salah satu dari 3 sekte yang berkuasa di barat laut. Di turnamen ranking sebelumnya, mereka berada di peringkat 27. Saat orang-orang dari Iron Palm Sekte mengungkapkan kartu undangan mereka, seluruh kedai itu sangat diam. Obrolan ringan yang hidup sebelumnya, langsung berubah menjadi bisikan lembut. 4 orang duduk diam, menggunakan tatapan orang yang superior untuk menyapu sekelilingnya dengan kesombongan yang berbeda di wajah mereka. Sampah. Dengan kekuatan pada tingkat itu, mereka benar-benar dapat menduduki peringkat 27 di turnamen ranking? Aku tidak bisa mendengar lelucon, kan? Di sudut kedai, 3 orang duduk di samping meja yang agak ketinggalan zaman. Pemuda di bagian tengah tampak berusia sekitar 20 tahun, mengenakan kilin jubah, matanya tajam, memiliki kualitas luar biasa, rambutnya yang diikat membawa sentuhan merah. Bermain dengan cawan anggur di tangannya, wajahnya tersenyum ringan. Orang yang berbicara adalah dia juga. Suaranya jelas tidak lembut, namun, tidak seorang pun dari orang-orang lain di kedai mendengarnya. Sepertinya suaranya sedang diisolasi oleh penghalang tak terlihat tertentu. Berbagi meja yang sama, adalah 2 orang tua yang tampak berusia 50 hingga 60 tahun. Yang satu berada dalam jubah hitam, sementara yang lain mengenakan jubah merah, tatapan mereka membawa suatu bentuk kedalaman yang tidak bisa dilihat. Elder berjubah hitam dengan ringan berkata, "Yang mulia, kamu tidak perlu terkejut. Di Kekaisaran Bluewind ini, praktisi Spirit Deepon sudah ahli, para ahli Earth mendalam dapat diambil sebagai instruktur, praktisi Sky mendalam sudah bisa menjadi master dihormati oleh ribuan orang, dan praktisi mendalam Sky tahap akhir hampir tak terkalahkan. Singgasana sama langkanya dengan bulu burung Phoenix, selain 4 sekte utama, tidak ada sekte lain dengan keberadaan singgasana. Master Sect dari sekte ini berada di level kelima dari Sky Realm mendalam, di Bluewind Empire, itu sudah bisa dianggap sebagai sekte kelas 1. Oh, pria muda itu meletakkan cangkir anggurnya dan tertawa samar. Aku selalu mendengar bahwa di antara 7 negara, Bluewind adalah yang terlemah, tetapi tidak berharap bahwa itu akan menjadi lemah untuk seperti tingkat menyedihkan dan menggelikan. Selain itu, bersama dengan kesempitan wilayah ini, itu hanya bisa dianggap sekecil Marmer,
Aku benar-benar tidak mengerti mengapa ayah aku tiba-tiba tertarik pada tempat ini. Yang Mulia tidak akan pernah melakukan hal-hal tanpa alasan, apalagi masalah besar seperti itu. Pria tua berpakaian hitam tertawa ketika dia berkata, aku, bagaimanapun, telah samar-samar mendengar bahwa alasan mengapa Yang Mulia mengambil tindakan ini adalah karena belum lama ini, Spirit Earth Hall secara tidak sengaja mendeteksi aura tambang kristal ungu besar, dan deposit mineral kristal ungu ini terletak di dalam batas Blue Wind. Sebelum ditemukan oleh Blue Wind, kita harus merebut deposit mineral kristal ungu ini. Cara terbaik untuk melakukannya adalah secara alami. Hehe. Terlepas dari apakah itu rumor atau kebenaran, meskipun Yang Mulia sudah mempersiapkannya dengan saksama, dia tidak berniat untuk bertindak dalam waktu dekat. Aku akan mengatakan bahwa setidaknya, Yang Mulia harus mulai setelah turnamen ranking 7 bangsa berakhir. Sebuah peristiwa besar yang hanya datang sekali setiap 20 tahun, jika itu kehilangan satu bangsa, itu pasti sangat disayangkan. Pria tua berpakaian merah berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Haha, pria tua berpakaian hitam itu tertawa samar-samar, tidak ada hubungan antara Yang Mulia secara tentatif tidak memobilisasi dan turnamen ranking 7 bangsa. Di turnamen ranking 7 Nation, Blue Wind Empire selalu berada di bagian paling bawah, mengisi sebagai bahan lelucon. Tidak ada perbedaan apakah itu ada atau tidak. Saat ini, ark yang mendalam primordial telah muncul kembali, dan gerbang bahtera itu juga akan terbuka tidak lama dari sekarang. Yang Mulia saat ini sedang memusatkan seluruh energinya, secara alamiah adalah ark yang mendalam primordial. Sebelum menjelajahi semua misteri Arktik yang mendalam, bagaimana mungkin Yang Mulia mungkin membuyarkan energinya untuk menghadapi sedikit kekaisaran angin biru? Hari ini bahkan bisa dikatakan sebagai hari yang paling meriah di Blue Wind Imperial City dalam beberapa ratus tahun terakhir. Kota kekaisaran besar praktis penuh dengan aliran orang. Setiap kedai dan penginapan, besar atau kecil, sudah terjual habis sedini beberapa hari sebelumnya. Sejauh mata memandang, seluruh kota kekaisaran dihiasi dengan lentera dan spanduk warna-warni, melonjak dengan suasana yang menyenangkan. Bersinar lentera merah dan karpet merah terang ada di mana-mana. Gerobak hadiah dengan dekorasi yang sangat mewah masuk gerobak demi kereta, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Di dalam istana kekaisaran, pita warna-warni berkibar di udara, dan puluhan ribu bunga bermekaran bersama. Untuk pernikahan sang puteri, pemandangannya akan sangat mewah dan megah. Namun di sepanjang ribuan tahun sejarah Blue Wind Imperial Family, tidak pernah ada peristiwa yang terlalu dibesar-besarkan untuk pernikahan seorang puteri. Selain itu, putri ini bahkan tidak tampak seperti dia sedang menikah. Karena tempat pernikahan besar telah dipilih untuk berada di istana kekaisaran, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu adalah pihak lain yang menikah di. Pukul 9 pagi, mereka mulai menyambut para tamu. Berkaitan dengan tamu yang datang tanpa diundang, istana kekaisaran juga tidak menolak apapun. Hanya saja, lokasi tempat duduk mereka di jamuan makan kurang mencolok, kurang megah, dan jauh. Wali kota Elegant Wind, Ma Tengyu tiba. Tepi barat, Jenderal Besar Li Liancheng telah tiba. Villa Tuan Muda Heavenly Sword Villa Ling Yun dan Ling Jie telah tiba. Master Sekte Tertinggi Maha Guru Du Changran, Tetua Besar Du Yuntian, dan Tuan Muda Guru Du Ziteng telah tiba. Wali kota Northern Blue Ouyang Bo telah tiba. Sekte Tuan Xiao Sekte Xiao Juetian, Tetua Besar Xiao Boyun, dan Elder Pengobatan Xiao Wuji telah tiba. Nyonya Muda Frozen Cloud Asgard, Xia Qingyue dan Perikaca Beku, Chu Yueli telah tiba. Di aula utama, Yun Chei selalu mendengarkan dengan penuh perhatian setiap nama kedatangan. Ketika dia mendengar nama Xia Qingyue, hatinya bergetar tiba-tiba saat dia melihat ke arah pintu masuk aula. Dari arah pintu masuk aula, Dewi Xia Qingyue seperti berjalan dengan langkah lambat. Penampilannya, seperti bulan terang yang keluar dari balik awan, langsung merampok kemegahan segalanya, membuat ruang yang semula riuh tenang sekaligus. Semua tatapan terfokus ke dia, terutama para murid muda, tanpa kecuali, setiap orang dari mereka memiliki mata mereka menatap lekat saat mereka menahan nafas mereka, dan bahkan jantung mereka hampir sepenuhnya berhenti berdetak. Tapi segera setelah itu, mereka akhirnya ingat bahwa identitasnya mengejutkan istri Yun Chei, lalu langsung menjatuhkan kepala mereka satu demi satu, tidak lagi berani untuk melihat lebih jauh. Yun Chei cepat-cepat pergi untuk menyambutnya, dan berkata, Qingyue, kamu di sini. 2 bulan yang lalu, mengapa kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Xia Qingyue berbicara dengan suara ringan, nadanya selembut sutera. Ser Yun sudah bangun saat itu, dengan cedera tidak menjadi perhatian besar, sementara Frozen Cloud Asgard secara kebetulan memiliki masalah penting. Jadi, aku pergi tanpa mengucapkan salam perpisahan, dan aku harap kamu tidak akan mengambilnya dengan buruk. Hari ini, Qingyue mewakili Frozen Cloud Asgard dan mengucapkan selamat pernikahan penuh sukacita Ser Yun. Batuk. Chu Yueli berjalan, berdiri di samping Xia Qingyue dan berbicara dengan nada dingin.
kekuatan Seryun sudah bisa menandingi kaisar peringkat tengah mendalam realm pada usia 19, prospek masa depan kamu pasti akan menjadi tidak terbatas. Kami yang berkuasa dan murid terutama datang untuk mengucapkan selamat atas acara pernikahan yang menggembirakan. Xia Qingyue, mari masuk ke tempat duduk. Terungkap, meskipun tidak terlalu jelas, sudah cukup baginya untuk merasakannya. Yun Chei berjalan ke depan aula, dan langsung, sejumlah besar orang buru-buru mendekat untuk memberi salam. Ling Jie masuk saat ini, dan berkata dengan seringai lebar, "Bos, selamat, selamat. Hehe, kamu dan Putri akhirnya resmi. Putri adalah seseorang yang ingin aku ambil sebagai istri saat itu, kamu pasti tidak bisa menggertaknya di masa depan, mengerti?" Haha, Yun Chei tertawa dengan terus terang, "Jika aku akan menindasnya, maka aku akan membiarkan kamu memangkas ratusan kali. Bagaimana luka kakek kamu?" Mendengar Ling Tianyi disebutkan, Ling Jie tidak terpengaruh sedikitpun, dan berkata dengan ekspresi santai, "Meskipun luka kakek berat, pembuluh darahnya tidak terluka, dan luka yang dia terima adalah semua yang bisa disembuhkan. Sampai sekarang, lukanya sudah pulih sekitar 60% atau lebih, ini karena bos menunjukkan belas kasihan saat itu. Wali kota-kota baru bulan baru, Mu Rongbo telah tiba. Kepala klan kepala pedang giok emas Bell Mountain telah tiba. Pangeran ke-13 Kekaisaran Phoenix." Tenggorokan Master of Ceremony sepertinya tiba-tiba tersedak sesuatu, karena suaranya langsung terhenti di sana. Dan 3 kata, "Divine Phoenix Empire," katanya, seperti 3 bom meledak yang bergema di samping telinga semua orang, membuat ruang utama yang terguncang langsung menjadi tidak terlihat. Bailey diam, karena pandangan semua orang terkonsentrasi ke tempat yang sama. Pangeran ke-13 ketiganya. Feng Xichen telah tiba. Apa? Kekaisaran Phoenix Suci? Pangeran ke-13? Entah itu di luar atau di dalam aula, pandangan semua orang dengan tegas terfokus ketiga yang berjalan dari pintu masuk aula, terutama ke orang di tengah. Dia tampak berada di usia 20-an, mengenakan gaun kilin berwarna merah marun sambil memegang kipas lipat giok putih di tangannya. Di bawah tatapan orang banyak, dia sama sekali tidak terpengaruh ketika dia berjalan santai di aula besar dengan senyum samar di wajahnya, seolah-olah dia telah memasuki tempat tanpa ada yang hadir. Di belakangnya, seorang pria tua berpakaian hitam pucat dan seorang pria tua berpakaian merah mengikuti dari belakang, serasi di setiap langkah. Chang Wanhe, yang selalu duduk di atas kursi tinggi, langsung berdiri. Dengan tatapan yang sangat terkejut, dia melihat pria muda yang berjalan di dalam tatapan semua orang. Alis Yun Chei juga sedikit tenggelam. Seseorang dari Kekaisaran Phoenix Suci? Dan itu bahkan pangeran dari Kekaisaran Phoenix Suci? Apakah itu asli atau palsu? Jika itu nyata, mengapa Pangeran Kekaisaran Phoenix yang agung datang ke tempat ini? Setelah kedatangan Feng Xichen, seluruh suasana aula pernikahan berubah parah, karena 3 kata, Kekaisaran Phoenix Suci, oleh mereka sendiri sudah memiliki dampak yang sangat besar. Tetapi bersama dengan Pangeran, kekuatan dampak ini akan melonjak tajam ribuan kali, membuat semua orang, termasuk orang-orang kelas berat sekte yang biasanya merasa sangat angkuh terkejut di hati mereka yang menjadi dingin. Kekaisaran Phoenix Suci adalah kekaisaran dengan kekuatan dan ukuran nasional terbesar di antara Seven Nations yang mendalam, ukurannya beberapa puluh kali Blue Wind. Kemakmuran kekuatan nasionalnya, serta keagungan dunia praktisi yang mendalam, semuanya jauh melampaui Kekaisaran Angin Biru. Kekaisaran Blue Wind Empire dibandingkan dengan Kekaisaran Phoenix Suci, akan seperti sebuah desa dibandingkan dengan kota imperial. Desas-desus mengatakan bahwa 4 mayor sekte, yang kekuatannya adalah yang paling sombong dalam Blue Wind Empire, hampir tidak bisa dianggap sebagai sekte peringkat menengah di Kekaisaran Phoenix yang divine. Dan yang paling penting adalah, di Blue Wind Empire, meskipun posisi pangeran itu terhormat, itu juga hanya berlaku untuk rakyat biasa, di dunia praktisi yang mendalam, identitas pangeran tidak dapat dianggap banyak. Tidak hanya 4 mayor sekte, bahkan sekte-sekte besar dengan kekuatan yang cukup tidak menempatkan keluarga kekaisaran di mata mereka sama sekali, dan keluarga kekaisaran bahkan perlu secara sukarela menjilat mereka. Feng Xichen langsung ke depan, berjalan ke tengah aula, dan memberi Chang Wanhe kesopanan sederhana saat dia berbicara dengan senyum lemah. Junior ini, Feng Xichen dari Sekte Phoenix yang agung, memberi hormat kepada Kaisar Angin Biru yang dihormati. Datang ke depan tanpa pemberitahuan kali ini, aku berharap bahwa Kaisar Angin Biru adalah dermawan, dan tidak akan menyulitkan aku. Chang Wanhe melangkah maju, wajahnya masih penuh dengan ketidakpercayaan yang padat. Meskipun pria muda ini begitu luar biasa yang bahkan membuatnya, seorang kaisar berdebar-debar, dia masih tidak berani percaya bahwa Pangeran Phoenix yang agung dan agung secara pribadi akan datang ke Kekaisaran Blue Wind miliknya. Dia bertanya dengan ragu, apakah kamu benar-benar, pangeran dari Kekaisaran Phoenix Suci? Feng Xichen tertawa acuh tak acuh, aku memiliki Phoenix Divine Jade sebagai bukti. Saat dia berbicara, Feng Xichen mengulurkan tangan kanannya dan sebongkah merah darah berwarna merah jade berbentuk seperti Phoenix muncul di telapak tangannya.
Setelah giok berwarna darah ini muncul, elemen jenis api yang sangat tebal dengan ganas menyebar keluar seperti inferno yang mengamuk yang melambung ke langit telah dinyalakan di aula utama, membuat kerumunan kultivator yang agak lebih rendah tingkat di aula langsung berubah menjadi merah, seluruh mereka tubuh hampir memanggang. Sekarang, Chang Wanhe tidak lagi memiliki keraguan sama sekali, tetapi pada saat yang sama, kejutan dengan cepat meningkat di dalam hatinya. Dia maju selangkah lagi. Meskipun ia melakukan upaya ekstrim untuk mempertahankan kehadiran kaisarnya yang megah, ada ketegangan yang terlihat jelas dalam ekspresinya. Dia tertawa ringan, tidak pernah kami berharap bahwa itu adalah tamu mulia dari Kekaisaran Phoenix Agung yang memberkati rumah kami, ini benar-benar kejutan yang tidak terduga bagi kami. Feng Xichen menyingkirkan Phoenix Divine Jade, menjentikan kipas giok, dan berkata dengan santai, Kaisar Angin Biru berbicara terlalu banyak, aku tidak pantas menjadi tamu terhormat, bahkan, aku datang ke sini hari ini tanpa diundang. Aku berharap Kaisar Angin Biru tidak akan tersinggung. Pangeran ke-13, apapun yang kamu katakan, ibu kota Phoenix Suci adalah beberapa ribu kilometer jauhnya dari kota Blue Wind Imperial kami. Untuk Pangeran ke-13 untuk melakukan perjalanan darat dan laut sejauh ini, dapat dikatakan bahwa keluarga Imperial Blue Wind aku telah diberkati dengan kehadiran kamu. Kami bahkan tidak sabar untuk menyambut kamu dengan senang hati, jadi bagaimana kami bahkan bisa menuduh kamu tentang apapun. Pria, cepat susun kursi kehormatan untuk tamu mulia kami dari Kekaisaran Phoenix yang agung. Tidak perlu. Feng Xichen benar-benar melambaikan tangannya dan tertawa kecil, yang rendah hati ini juga secara khusus datang ke bangsamu karena ada hal penting yang kebetulan terjadi bersamaan dengan peristiwa besar Kaisar Angin Biru yang menikahkan putrinya. Orang yang rendah hati ini benar-benar tidak berani menunda terlalu lama. Aku ingin tahu apakah Kaisar Angin Biru dapat menebak mengapa orang yang rendah hati ini telah datang? Chang Wanhe berpikir sebentar, dan bertanya, mungkin, turnamen ranking 7 negara mendalam? Feng Xichen tertawa terbahak-bahak. Ini bahkan belum mencapai setengah tahun sebelum pembukaan turnamen ranking 7 bangsa yang terjadi sekali setiap 25 tahun, namun 5 negara lainnya sudah mulai meminta Phoenix Suciku siapkan hal-hal semacam itu sedini 3 tahun sebelumnya beberapa kali untuk mempersiapkannya. Hanya bangsamu yang masih tenang, dan aku awalnya berpikir bahwa bangsamu telah melupakan masalah ini. Setelah Feng Xichen memasuki aula utama dan mengungkapkan identitasnya, meskipun kata-katanya diucapkan dengan udara arogan, mereka cara dia mengucapkan kata-katanya masih membawa sedikit rasa hormat. Tapi ketika kata-kata ini keluar, selama seseorang bukan idiot, mereka semua akan dengan jelas mendengar penghinaan yang dia miliki untuk Blue Wind Empire. Beberapa dunia praktisi yang mendalam marah dalam hati, tetapi sebagian besar merasa benar-benar tidak berdaya dan terhina, karena dalam turnamen ranking 7 bangsa, Blue Wind Empire hanya menerima penghinaan di setiap waktu, dan selalu diinjak, dicemooh, dan dipermalukan oleh 6 negara lainnya. Kata-kata Feng Xichen dan tawa yang besar tanpa terkendali membeberkan penghinaan dan ejekannya terhadap dunia praktisi Blue Wind yang mendalam. Rona wajah Chang Wanhe berubah sedikit, kemudian melanjutkan kembali ketenangan aslinya saat dia tertawa dengan acuh tak acuh dan berkata, kami tentu tidak akan melupakan acara akbar ini yang hanya terjadi sekali setiap 25 tahun di dalam langit mendalam. Hanya saja kami telah terbaring di tempat tidur beberapa tahun terakhir ini. Akibatnya, kami tidak memiliki energi mental untuk memikirkan hal-hal itu. Apakah Pangeran ke-13 datang ke sini untuk mengirim surat undangan untuk turnamen ranking 7 bangsa mendalam? Benar. Feng Xichen mengangguk. Kemudian, kartu undangan bermotif emas dengan jejak Phoenix merah muncul di antara jari-jarinya. 5 bulan kemudian, turnamen kejuaraan 7 tingkat 77 malam yang ke-9 akan berlangsung dalam Kekaisaran Phoenix Suci aku. Karena ini adalah Seven Nation Ranking Tournament, maka bangsa ke-7, Blue Wind, seharusnya juga datang. Pada waktu yang dijadwalkan, Sekte Phoenix Suci aku akan menunggu semua ahli Sky mendalam di kota Phoenix. Turnamen ranking 7 bangsa diselenggarakan untuk tujuan membandingkan kekuatan dan menampilkan kekuatan nasional dalam aturan yang ditetapkan secara terperinci. Aku percaya Kaisar Angin Biru sudah tahu tentang mereka, jadi orang yang rendah hati ini tidak akan mengatakan lagi kata-kata yang tidak perlu. Namun, sesi turnamen peringkat ini berbeda dari yang sebelumnya. Aku ingin tahu Kaisar Angin Biru telah mendengar tentang Arc Primordial yang mendalam sebelumnya? Arc Primordial yang mendalam? Chang Wanhe menatap kosong untuk sedikit. Kemudian, ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia kehilangan suaranya. Mungkin, Arc yang mendalam primordial telah muncul kembali dalam Kekaisaran Phoenix Suci? Ketika 3 kata, primordial mendalam bahtera, keluar, sebagian besar penonton aula utama bingung. Yun Chei juga mengungkapkan wajah bertanya tapi untuk Ling Jie, Chu Yueli, dan orang-orang seperti Xiao Juetian, ekspresi mereka sangat berubah. Mungkinkah Arc Primordial yang mendalam telah muncul lagi? Ling Jie bergumam. Alis Ling Yun mengeras saat dia berkata dengan suara rendah, dalam sejarah masa lalu, Arc Primordial yang mendalam muncul sekali setiap 300 tahun.
Berdasarkan periode waktu yang ditulis, dari waktu kemunculan sebelumnya, memang sudah sekitar 300 tahun. Sepertinya gangguan akan datang ke benua langit mendalam sekali lagi. Hanya saja, ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Blue Wind kami. Selama bertahun-tahun ini, para praktisi Blue Wind tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendekati Ark kuno. Benar. Feng Xichen mengangguk. Setengah bulan yang lalu, Ark primordial yang mendalam telah muncul kembali di atas kota Phoenix aku. Menurut catatan tertulis dari Ark luar primordial, setengah tahun setelah penampilan Ark primordial yang mendalam, pintu bahtera akan terbuka secara sukarela. Setelah perhitungan yang cermat, waktu itu kebetulan jatuh pada kesimpulan dari turnamen ranking 7 bangsa. Dikabarkan bahwa Ark primordial yang mendalam mengandung surga mengejutkan harta dan rahasia mengejutkan dunia. Tapi tidak hanya pembukaan pintu masuk Ark primordial yang mendalam, jumlah orang yang bisa masuk sangat terbatas, dan hanya praktisi yang kuat yang akan memiliki kualifikasi untuk menjelajahi Ark primordial yang mendalam. Pada saat itu, negara-negara yang mendapatkan 3 teratas penempatan dalam turnamen ranking 7 bangsa akan menerima hak untuk secara kolaboratif menjelajahi Ark dasar mendalam. Aku percaya bahwa Kaisar Angin Biru, serta negara bangsawan ini memiliki cukup banyak ahli yang pasti memiliki minat ekstrim terhadap Ark primordial yang mendalam. Keanehan dari Ark primordial yang mendalam legendaris itu tak tertandingi. Selama seseorang mendengar tentang legenda ini, mereka pasti akan sangat merindukannya, tetapi Chang Wanhe tahu tentang kekuatan kekaisaran Blue Wind, jadi dia secara alami tidak berani memiliki harapan yang berlebihan. Karena dia tidak memiliki ekspektasi yang berlebihan, dia tentu tidak akan senang pada titik di mana dia melupakan dirinya sendiri. Dia mengangguk sedikit, kami mengerti. Ini benar-benar berita yang akan sangat menggairahkan semua ahli di dunia. Dengan identitas ketuhanan Pangeran ke-13, kami tidak berharap bahwa Pangeran ke-13 secara pribadi akan datang ke sini untuk menyampaikan surat undangan untuk turnamen ranking 7 bangsa. Berkenaan dengan hal-hal seperti itu, bangsamu memang benar-benar mempermasalahkan hal ini, dan bahkan membuat kami agak cemas, hahaha. Wang Hai, mengapa kamu tidak pergi ke sana untuk menerima kartu undangan? Feng Xichen menyerahkan surat undangan ketika sudut mulutnya melengkung dengan sedikit penghinaan dan tampak menyeringai geli. Sepasang mata yang sedikit menyempit bergeser ke Yun Che, Kaisar Blue Wind tampaknya salah paham. Turnamen peringkat hanya setengah dari alasan mengapa orang yang rendah hati ini secara pribadi datang kali ini. Sedangkan untuk separuh lainnya, adalah putra mertuamu yang baru diangkat dari bangsamu. Yun Che. Di tubuhnya, ada masalah serius terkait garis keturunan Phoenix Divini aku. Saat kata-kata Feng Xichen jatuh, atmosfer di aula besar langsung membeku. Tatapan tegang terfokus pada Yun Che satu demi satu. Sejujurnya, tidak ada yang merasa aneh bahwa Feng Xichen akan tiba-tiba menargetkan Yun Che. Karena dalam turnamen ranking 2 tahun lalu, Yun Che telah mengungkap api Phoenix miliknya. Dan hanya orang-orang yang terikat pada sekte Phoenix suci dan memiliki garis keturunan Phoenix yang mampu memadamkan api Phoenix. Garis darah Phoenix adalah tempat jiwa divini Phoenix sekte berada, dan itu juga sesuatu yang seluruh sekte tanpa alasan akan melenyapkan segalanya untuk melindungi. Mereka pasti tidak akan membiarkan jiwa dan garis darah ini bocor keluar. Oleh karena itu, kecuali Yun Che adalah murid asli dari Phoenix Sekte Divine, saat berita tentang dirinya memiliki garis keturunan Phoenix menyebar, Phoenix Sekte Divine pasti akan datang mengetuk di depan pintunya suatu hari. Dan hari ini, akhirnya datang juga. Dan orang yang datang, mengesankan, bahkan adalah pangeran dari Kekaisaran Phoenix yang Divine, sosok guru muda kelas Phoenix yang agung. Ketika dia menghadapi Yun Che, kata-katanya bahkan langsung ke titik, segera mengacu pada kata, Bloodline. Wajah seperti salju Xia Qingyue berubah sedikit serius, alis lengkung Chu Yueli sangat tenggelam juga. Ekspresi Chang Wanhe, bahkan lebih, berubah terus. Namun, mengenai garis keturunan Phoenix Sect, bahkan jika dia adalah Blue Wind Emperor, dia sama sekali tidak berhak untuk berbicara. Dia hanya bisa melihat ke arah Yun Che, dengan tatapan membawa kekhawatiran yang dalam. Saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa itu, garis keturunan Phoenix, Yun Che hanya kesalahpahaman. Setelah semua, meskipun orang luar telah menyebar bahwa itu api yang digunakan Yun Che adalah api Phoenix, Yun Che tidak pernah mengakuinya, dan itu mungkin saja mirip. Ekspresi Yun Che, bagaimanapun, tak terbandingkan tenang. Dengan nada datar, katanya, "Oh, masalah serius yang terkait dengan garis keturunan sekte kamu? Itu sesuatu yang tidak bisa aku mengerti. Aku, Yun Che dibesarkan di tanah Kekaisaran Blue Wind, garis keturunan aku berasal dari orang tua aku, dan mereka tidak pernah meninggalkan Kekaisaran Blue Wind dalam hidup mereka, atau mereka bahkan mengambil setengah langkah ke Phoenix Suci. Bagaimana aku bisa memiliki hubungan sedikit pun dengan garis keturunan sekte Phoenixmu? Junior, potong dengan kepura-puraan kamu." Elder berpakaian hitam di belakang Feng Xichen melangkah maju, mengatakan dengan nada tegas. "Garis keturunan sekte Phoenix Suci aku tak terbandingkan berharga, sejak penciptaan sekte itu,
melindungi garis keturunan Phoenix kami selalu menjadi prioritas nomor satu sekte kami, dan kami pasti tidak akan membiarkan sedikit pun garis darah kami bocor keluar. Bahkan jika orang-orang sekte akan menikah dengan orang luar, generasi masa depan mereka harus selamanya tinggal di sekte Divini Phoenix juga. Kami tidak pernah mengizinkan kompromi sekecil apapun terkait masalah garis darah kami. Seperti untuk kamu, di turnamen ranking di Blue Wind Empire 2 tahun lalu, semua orang yang hadir secara pribadi menyaksikan kamu menggunakan api Phoenix. Dan hanya dengan memiliki garis keturunan Phoenix, seseorang bisa menyalakan api Phoenix. Tubuh kamu jelas membawa garis keturunan Phoenix. Dapat diasumsikan bahwa kamu harus menjadi anak haram yang ditinggalkan di luar oleh murid yang sangat berani dari sekte. Itu benar. Elder berpakaian merah itu perlahan mengangguk, tatapannya seperti kail. Jika bukan karena kamu memiliki garis keturunan sekte Phoenix kami, bagaimana mungkin seorang praktisi kecil-kecil seperti kamu yang dibesarkan di Blue Wind tanpa latar belakang dari sekte apapun, memiliki bakat mengejutkan, sombong untuk menekan semua pemuda Blue Wind di turnamen ranking? Bagi kamu untuk dapat memperoleh pencapaian kamu sampai hari ini, garis keturunan Phoenix yang tubuh kamu bawa adalah penjelasan terbaik. Di depan kekuatan dewa dari Phoenix suci, garis keturunan lain yang disebut sekte, atau jinius 1 dalam 100 tahun, pada dasarnya tidak sebanding dengan kotoran anjing. Agar kamu dapat memperoleh posisi teratas turnamen ranking kekaisaran Blue Wind ini, benar-benar normal. Meskipun kata-kata dua itu tersembur keluar, mereka diproyeksikan terlalu jelas memproyeksikan kesombongan, dan penghinaan terhadap praktisi Blue Wind. Kemarahan langsung naik di hati beberapa praktisi yang hadir, namun, mereka berani marah, namun, mereka tidak berani berbicara. Karena mengesampingkan perasaan mereka, kata-kata mereka pada dasarnya adalah kebenaran. Di depan kekuatan Maha Agung dari Sekte Phoenix Suci, seluruh dunia praktisi yang mendalam di dalam Blue Wind Empire pada dasarnya tidak layak disebut sama sekali. Tidak hanya itu, beberapa orang yang hadir selalu menduga apakah alasan mengapa bakat Yun Chei begitu mengejutkan, adalah karena ia memiliki garis keturunan Sekte Phoenix Suci. Mata Feng Xichen berkedip ringan. Melambaikan kipas gioknya dengan ringan, dia berkata dengan santai. Baiklah sekarang, kalian berdua tidak perlu terlalu sabar. Ini pernikahan Putri Kaisar Angin Biru hari ini, jika semua orang diganggu karena ini, maka kita akan menjadi orang yang salah. Yun Chei, aku yakin kamu pasti mengerti apa yang kami coba sampaikan. Masalah apakah tubuh kamu memiliki garis keturunan Phoenix sangat penting untuk Phoenix Sekte Divini aku, karenanya, pangeran ini membutuhkan sedikit darah kamu. Setelah darah kamu berada di tangan pangeran ini, apakah kamu memiliki garis keturunan Phoenix akan jelas dalam sekejap. Kemudian, apakah kamu siap untuk mengambil darah kamu sendiri? Atau apakah kamu ingin pangeran ini membantu kamu melepaskan darah? Suasana aula besar segera menjadi lebih tertindas. Chang Wanhe melangkah maju, membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Dalam masalah besar mengenai garis keturunan Sekte Phoenix Suci, dia tidak punya hak untuk berbicara sama sekali. Sudut bibir Yun Chei bergerak, tersenyum ringan. Kulit dan rambut aku diberikan oleh orang tua aku, orang-orang dengan hak untuk mengambil darah aku, hanya orang yang aku cintai. Kami berdua bukan teman atau musuh, dan kami jauh dari akrab satu sama lain, jadi apa hak yang kau minta dari aku untuk memberikan darahku padamu? Saat kata-kata ini jatuh, semua orang terkejut di dalam hati mereka. Setelah klan Burning Heaven dimusnahkan, cara-cara kejam dan sombong Yun Chei berakar sangat dalam di hati semua orang. Namun, tidak ada yang menduga bahwa ketika Yun Chei menghadapi pangeran dari Sekte Phoenix Suci, caranya berbicara akan benar-benar sama pantang menyerah seperti sebelumnya. Lupakan tentang menjadi rendah hati, dia bahkan tidak sedikit pun sopan. Penghinaan. Junior rendahan, kamu benar-benar berani menjadi sombong di depan Yang Mulia. Elder berpakaian hitam itu meledak dengan amarah. Yang Mulia, dengan status mulia kamu, pada dasarnya kamu memang perlu menyia-nyiakan kata-kata kamu dengan anak yang begitu rendah. Tidak apa-apa membiarkan aku menangkapnya secara langsung, dan melepaskan darahnya. Jika Yang Mulia berpikir itu terlalu merepotkan, membunuh anak haram seperti ini, juga baik-baik saja. Tidak perlu bahkan mengujinya. Bocah brengsek rendahan? Alis Yun Chei langsung tenggelam, niat membunuh yang dingin ke ekstrim melintas di kedalaman matanya. 3 kata ini, tidak hanya mempermalukannya, tetapi juga orang tua dan kerabatnya. Feng Xichen bahkan tidak sedikit marah, sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan mulai tertawa keras. Yun Chei, sejak hari pertama pangeran ini melangkah ke tanah kekaisaran angin biru, aku telah mendengar tentang arogansi kamu yang menentang surga. Setelah melihatnya secara langsung hari ini, itu bahkan tidak sedikit pun tidak benar. Tapi pangeran ini menyukai orang-orang seperti kamu, karena seorang idiot sombong seperti kamu yang tidak tahu perbedaan antara surga dan bumi, selalu mampu memberi pangeran ini momen yang menggembirakan. Jika dunia ini tidak memiliki idiot sepertimu, kehidupan pangeran ini akan benar-benar tanpa terlalu banyak kegembiraan. Kalian berdua, mundur. Hari ini,
pangeran ini secara pribadi akan bermain dengan darahnya. Chang Wanhe benar-benar tidak pernah menduga bahwa Feng Xichen akan benar-benar bertindak dalam upacara pernikahan istana saat dia dengan keras berseru, "Pangeran ke-13, tolong dengarkan kami." Ketika kata-kata Chang Wanhe jatuh, Feng Xichen bahkan tidak peduli sama sekali. Tiba-tiba dia terbang keluar, berputar dengan kecepatan ekstrim, itu berubah menjadi kehidupan yang mengambil roda terbang menuju Yun Che. Yun Che berturut-turut melompat ke udara beberapa kali, dengan cepat bergerak jauh dari gedung pernikahan. Setelah mendarat di tanah kosong di Istana Kekaisaran, langkahnya tiba-tiba berhenti, sementara Feng Xichen tampaknya segera mendarat di belakangnya, kecepatannya benar-benar secepat hantu. Melihat Yun Che berhenti di langkahnya, dia mulai tertawa mengejek. "Ayo, lari, mengapa kamu tidak berlari lagi? Sudah lama sejak pangeran ini bermain petak umpet. Paling tidak, kamu harus membiarkan pangeran ini memainkan perannya." "Lari?" Yun Che mengungkapkan senyum dingin. "Kamu pikir aku takut padamu? Hari ini adalah hari pernikahan aku hanya tidak ingin darah kamu mengotori aula pernikahan aku." Ekspresi Feng Xichen tidak berubah saat kabut berkumpul di dalam kedua matanya. Arogansi Yun Che jauh di atas harapannya. Sejak dia muda, ini sebenarnya adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Sudut bibirnya perlahan terangkat, tawanya terdengar lebih berbahaya. "Darahku? Hahaha, kamu benar-benar sombong dan tolol sampai menjadi lucu. Apakah kamu berpikir bahwa seseorang seperti kamu memiliki hak untuk melihat darah aku? Tapi dari kelihatannya, mengenai masalah garis keturunan ini, sudah tidak perlu lagi mengujinya. Kamu sebenarnya sangat tulus mendekati kematianmu sendiri di depan pangeran ini. Padahal, ada baiknya untuk berganti ke lokasi yang lebih luas. Dengan meninggalkan tadi aula pernikahan atau apapun yang utuh, setelah ini, bahkan lebih mudah untuk mengubahnya menjadi aula semangat." "Aula semangat? Untuk penggunaan kamu sendiri?" Yun Che berkata dengan mata sipit. Sebagai pangeran dari Kekaisaran Phoenix yang divin, ketika tiba di negara manapun, Feng Xichen akan selalu bisa berjalan dengan punggung yang benar-benar lurus. Tampaknya, ketika ada orang di depannya, mereka akan selalu diam, dan tidak berani memiliki sedikit pun sikap tidak hormat atau ofensif, bahkan lebih dalam Kekaisaran Angin Biru terlemah. Namun, statusnya sebagai pangeran Phoenix divin, ternyata tidak menanamkan rasa takut dalam Yun Che, dan ini tidak diragukan lagi menyebabkan hati Feng Xichen menjadi sangat masam, dan niatnya untuk membunuh Yun Che benar-benar telah dibangkitkan juga. Dia dengan luwes tertawa dingin. "Yun Che, pangeran ini benar-benar ingin tahu di mana kamu mendapatkan keberanian dan keyakinan itu, untuk benar-benar berani menampilkan kesombongan seperti itu di depan pangeran ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tak terkalahkan, hanya dengan mampu membasmi klan surga pembakaran, salah satu yang disebut 4 mayor sekte? Seekor katak dalam sumur yang tidak pernah keluar dari negara kecil ini, benar-benar lucu dan menyedihkan. Terus terang, di sepanjang jalan, aku telah mendengar banyak rumor tentang kamu. Awalnya, aku masih memiliki sedikit harapan untuk kamu, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kekuatan kamu yang dalam sebenarnya hanya di realm mendalam bumi, yang bahkan tidak bisa digambarkan sebagai menyedihkan. Sepertinya ini yang disebut 4 mayor sekte, tidak lebih dari 4 lelucon terbesar." Gerakan tangan Feng Xichen berubah, kipasnya terbuka, dan tanda api merah di dahinya melintas, memancarkan cahaya yang membakar mata. Seketika, api merah Phoenix meledak seolah-olah tornado tiba-tiba menyapu, mengisi langit dan menghalangi matahari dalam sekejap mata. Udara semakin ganas dan melonjak, dan distorsi yang parah muncul di setiap pandangan orang. Gelombang panas yang sangat menakutkan menyelimuti ke bawah, menyebabkan semua orang di sekitarnya terlihat seolah-olah mereka dibungkus dengan magma yang berkobar. Napas mereka benar-benar ditahan, dan seluruh tubuh mereka merasa seolah-olah mereka akan terbakar. Jeritan Phoenix yang jelas dan keras terdengar dari dalam api, menggetarkan setiap orang sampai pada titik di mana bahkan jiwa mereka terguncang. Orang-orang mengangkat kepala mereka, dan mengejutkan, mereka melihat api merah yang mengisi langit tampak seolah-olah mereka terbentuk dan bergabung dengan tak terhitung jumlahnya melayang bebas api Phoenix yang melepaskan kekuatan destruktif yang bahkan bisa membakar langit dan bumi. Para ahli Blue Wind di sekitarnya mundur karena takut. Panas terik dari nyala api ini beserta kekuatan dan kedalamannya telah benar-benar melampaui pemahaman dan imajinasi mereka. Melihat api Phoenix yang menyelimuti seluruh langit, tetua berpakaian hitam dan sesepuh berwarna merah mengangguk perlahan juga. Elder berpakaian hitam menghela nafas. Meskipun kemampuan yang mulia tidak dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara banyak pangeran, dia, bagaimanapun juga, masih memiliki garis keturunan kerajaan. Pada tahun ini, kekuatan api Phoenix miliknya telah membuat terobosan besar. Saat ini, dia tidak lagi tampak lebih lemah daripada kita yang lama. Aku yakin, mengingat 1 tahun lagi, dia akan dapat benar-benar melampaui kami. Tetua berpakaian merah berkata, "Ho, kami hanyalah 2 pengawal kecil di sekte ini.
Batas umur kita pada dasarnya terbatas pada kaisar mendalam, bagaimana kita bisa digunakan sebagai perbandingan untuk yang mulia? Dengan kemajuan yang mulia saat ini, dia mungkin memiliki harapan untuk menjadi tuan besar di masa hidupnya. Api Phoenix yang memenuhi langit seperti api purgatori. Membawa aura destruktif tanpa batas, mereka membungkus ke bawah, menuju Yun Che. Melihat api turun, Yun Che awalnya ingin bertindak, bagaimanapun, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, sepasang tangan yang dibangkitkannya ditarik kembali, memungkinkan nyala api turun dan benar-benar merendamnya di dalam. Lautan api yang memenuhi langit sepenuhnya menelan Yun Che, bahkan menyebabkan sosok dan auranya benar-benar tertelan di dalamnya. Tak berdaya menyaksikan seluruh pemandangan ini, serangkaian raungan panik datang dari sekitarnya. Feng Xichen mengeluarkan tawa liar yang kejam. Jadi ini adalah nomor 1 Blue Ranking Tournament? Nomor 1 dari generasi muda Blue Wind? Gigiku benar-benar jatuh dari tawa di sini. Pangeran ini berpikir bahwa dia mungkin bisa berjuang sedikit, tidak pernah aku berharap bahwa itu di bawah kekuatan api Phoenix, dia sebenarnya bahkan tidak bisa bergerak, dan langsung tertelan seluruhnya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membakar api Phoenix. Di bawah api intens Phoenix, hanya dalam 3 detik, bahkan tulangnya akan berubah menjadi abu. Yun Che, yang ditelan seluruhnya oleh api Phoenix, tentu saja tidak menerima bentuk kerusakan apapun. Lupakan tentang Feng Xichen, bahkan jika ayahnya, Phoenix Master Sekte Phoenix Suci saat ini, Kaisar Phoenix yang agung, ada di sini, dia seharusnya tidak berpikir untuk menggunakan api Phoenix untuk merusak satu helai rambutnya. Dia berdiri di dalam api yang tak bergerak, memusatkan hatinya untuk merasakan nyala api Phoenix di sisinya. Api Phoenix memang membutuhkan garis keturunan Phoenix untuk dinyalakan. Alasan mengapa dia sendiri mampu membakar darah Phoenix, adalah karena dia memiliki 3 tetes darah Phoenix murni dalam aliran darahnya. Dia ingin tahu apakah ada perbedaan antara api Phoenix-nya sendiri, dan api Phoenix yang dibakar oleh seseorang yang garis keturunannya telah dilupakan selama bertahun-tahun oleh Phoenix Sekte yang agung. Dalam sekejap, seolah-olah monster laut yang ganas telah bangkit dari lautan, ruang berguncang liar, dan suara terkonsentrasi dari robekan kain terdengar. Api Phoenix yang awalnya menutupi seluruh langit, berubah kacau oleh ledakan kekuatan dalam sekejap mata, dan mereka bahkan hancur berkeping-keping, dimusnahkan. Dan apa yang memusnahkan api Phoenix ini, sebenarnya adalah Phoenix yang sama api, yang datang dari Yun Che. Namun, keduanya memiliki perbedaan. Api Phoenix Feng Xichen seperti ular spiritual yang tak terhitung jumlahnya, sementara api Phoenix Yun Che seperti naga divini yang mendominasi langit, dan kemanapun pergi, api Phoenix Feng Xichen secara brutal, dan dengan paksa, meledak. Apa? Perubahan ini yang datang begitu tiba-tiba, menyebabkan Feng Xichen, dan pria tua merah dan hitam menjadi sangat terkejut. Yun Che ditelan oleh api Phoenix Feng Xichen selama hampir 5 detik, dan mereka awalnya percaya bahwa Yun Che pasti sudah terbakar menjadi abu. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa tidak hanya Yun Che bahkan tidak sedikit pun terluka, ledakan tiba-tiba dengan api Phoenix-nya sendiri, bisa dengan paksa menghancurkan api Phoenix Feng Xichen. Meledakan api Phoenix dari Pangeran Phoenix Suci. Pada saat ini, mereka tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu di siang bolong. Juga, pada saat yang sama, jiwa mereka tiba-tiba mulai melonjak tak terkendali. Terbukti, mereka merasakan bentuk tekanan yang datang dari garis keturunan mereka. Dan mereka tidak sepenuhnya asing dengan bentuk tekanan ini, namun, perasaan tekanan yang datang dari garis keturunan mereka, jelas hanya bisa terjadi ketika tingkat kemurnian garis darah seseorang melampaui mereka sendiri, dan itu bahkan jauh melampaui mereka sendiri untuk dirasakan. Namun, saat ini, perasaan ini jelas datang dari Yun Che. Bagaimana itu mungkin? Ekspresi Feng Xichen menegang. Kemudian, itu terdistorsi perlahan, sedikit demi sedikit. Dia menatap tercengang pada api Phoenix miliknya yang benar-benar dihancurkan oleh api Phoenix lawannya yang mirip. Dia merasa seolah-olah harga diri dan kehormatannya sendiri hancur berkeping-keping bersama dengan api Phoenix. Mengertakkan giginya dengan kuat, Feng Xichen tiba-tiba meraung dengan keras. Seluruh tubuhnya terangkat ke udara, tanda api Phoenix di dahinya sangat bersinar ketika kipas giok di tangannya menghujani api yang seperti api badai dan ganas. Anak haram kecil, pangeran ini memiliki garis keturunan suci bangsawan Phoenix yang paling mulia, yang paling terhormat dan berharga. Di depan pangeran ini, kamu hanya mempermalukan diri dengan api Phoenix rendah kamu. Pangeran ini akan segera mengizinkan kamu untuk menyaksikan apa nyala api Phoenix yang sebenarnya. Kekuatan dari Divine Phoenix. Phoenix Domain. Teriakan panjang dari Phoenix memotong langit, api yang awalnya menutupi langit dan bumi langsung diperluas beberapa kali sekali lagi. Sebelumnya, Feng Xichen yang hatinya dipenuhi dengan pikiran jijik dan menggoda, hanya menggunakan sekitar 40% kekuatannya. Namun, kali ini, ia menggunakan semua kekuatannya, dan bahkan dengan paksa mengaktifkan kemampuan destruktifnya saat ini Phoenix Domain. Kobaran api keluar dengan liar dan mereka dengan cepat membentuk Phoenix raksasa, berputar-putar dengan marah di atas tanah,
menghujani kekuatan destruktif yang mengguncang langit dan bumi. Sudut bibir Yun Che terhubung ke busur mengejek. Menyebarkan kedua tangannya, tanda api emas sekali lagi muncul, dan teratai berwarna merah tua raksasa dengan bangga bermekaran. Star Scorching Demon Lotus. Bang bang bang, lapisan demi lapisan bunga yang menyala-nyala, membawa aura tirani yang bisa membakar segalanya, mekar pada tingkat yang sangat cepat. Karena setiap lapisan bunga yang menyala-nyala bermekaran, domain Phoenix secara paksa dan secara brutal terbongkar. Phoenix yang baru saja terbentuk, langsung diiris menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Api yang tersebar, di bawah serpihan dari api dari Lotus Iblis, seperti salju putih yang disinari oleh sinar matahari yang kuat, karena mereka dengan cepat menghilang ke dalam ketiadaan. Feng Xichen jelas merasa domain Phoenix-nya dirusak menjadi potongan-potongan, seperti kain compang-camping dalam sekejap mata. Dalam waktu kurang dari 10 napas waktu, ia bahkan kehilangan kontak dengan semua api Phoenix. Api Phoenix yang dilihatnya sebagai kebanggaan, kemuliaan, dan bahkan kehidupan, yang membuatnya hampir tak tertandingi di antara mereka yang memiliki level yang sama, telah benar-benar telah dihancurkan oleh bajingan hanya di bumi real mendalam begitu saja dalam sekejap mata. Mata orang-orang di sekitarnya menatap selebar lonceng, masing-masing dan setiap orang terkejut sampai hampir kehilangan kesadaran. Mereka semua hanya mendengar desas-desus dari keagungan Yun Che sebelumnya, satu-satunya dimatikan klan surga pembakaran, sangat melukai Ling Tianyi. Rumor ini semua menggambarkan kekuatan Yun Che. Namun, bahkan jika ada puluhan ribu variasi lebih dari desas-desus seperti itu masih jauh lebih rendah daripada kejutan yang dialami dari menyaksikannya secara pribadi. Kekuatan yang meletus dari Feng Xichen adalah kekuatan dari kaisar sejati yang mendalam, dan tidak hanya dia memiliki garis keturunan Phoenix, itu juga garis keturunan keluarga Kaisar Phoenix Sekte. Orang banyak yang hadir bahkan tidak memiliki keberanian untuk memperkirakan kekuatannya yang perkasa. Tapi api Phoenix-nya, dan bahkan domain yang dia bawa keluar, begitu mudah dihancurkan oleh Yun Che begitu saja. Dahi Xiao Juetian sudah tertutup keringat panas, tulang punggungnya dingin, dan hembusan dingin bahkan berulir melalui celah di antara giginya. Ketika secara pribadi menyaksikan kekuatan mengerikan Yun Che, dia setengah ketakutan, dan setengah bersukacita. Dia bersukacita bahwa dia tidak memilih untuk dengan berani menghadapinya, dan sebaliknya telah menurunkan wajahnya untuk berkompromi. Orang gila dengan kekuatan yang menakutkan, yang bahkan tidak takut pada kekaisaran Phoenix suci sedikitpun. Siapapun yang memprovokasi dia pasti akan mengundang kehancuran mereka sendiri. Xiao Juetian benar-benar menguatkan keputusannya saat ini. Bahkan jika Yun Che menginjak seluruh martabat Xiao Sekte di bawah kakinya, dia akan menyambutnya dengan senyum, dan tidak akan pernah menyinggung perasaannya bahkan sedikitpun. Api Star Scorching terus meluas, dan dengan cepat menyebar ke Feng Xichen setelah melintasi Feng Xichen Phoenix Domain. Api ini yang berasal dari Yun Che semua api Phoenix, Feng Xichen mampu mengenali titik ini dalam sekejap. Namun, sementara keduanya sama-sama api Phoenix, panas yang menyengat dan gelombang tekanan yang luar biasa dari api Phoenix yang berasal dari Yun Che, sebenarnya membuat tubuh dan garis darah Feng Xichen mulai gemetar secara bersamaan. Tubuhnya sangat selaras dengan api Phoenix, tapi sebelum api Phoenix Yun Che bahkan menyentuh tubuhnya dan hanya mendekat, energi pelindungnya yang mendalam sudah melengkung ke sebagian besar, sementara permukaan tubuhnya lebih merasakan perasaan menyakitkan hangus seolah-olah dagingnya sedang terkoyak. Pada saat ini, roh Feng Xichen hampir runtuh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu hanya bajingan tidak berarti hanya di bumi real mendalam, bagaimana kamu bisa menang melawan Phoenix Bloodline pangeran ini? Mati! Pakaian di seluruh tubuh Feng Xichen menggembung saat sekelompok api merah ganas terbakar dari tubuhnya. Tapi sebelum kobaran api ini memiliki kesempatan untuk meletus, nyala api bintang Yun Scorching sudah membanjiri seperti gelombang laut yang mengamuk, melanda Feng Xichen di dalam. Hanya dalam 5 napas waktu, api Phoenix yang Feng Xichen putus asa sudah ditekan sampai titik pemadaman sepenuhnya, dan bahkan energi pelindungnya yang mendalam juga cepat mencair. Feng Xichen langsung panik, dan merasakan krisis kematian untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dengan teriakan nyaring, seluruh energi tubuhnya melonjak, dan dia mundur ke belakang dengan kecepatan tercepat, melarikan diri dari nyala api menyengat dengan sekuat tenaga. Tapi sebelum dia bahkan punya waktu untuk mendapatkan kembali napasnya, sosok Yun Che sudah muncul di depannya seolah-olah hantu. Dengan Dragon Vault yang sudah muncul di dalam tangannya, dia langsung menghantam ke arah dada Feng Xichen. 2 pengawal hitam dan merah Sekte Phoenix Suci sudah terkejut meluncur keluar setelah api Phoenix Feng Xichen telah runtuh. Melihat situasi Feng Xichen saat ini, mereka secara bersamaan berubah pucat karena ketakutan, dan dengan kasar meraung, "Stop!" Dalam gemuruh kekerasan, keduanya secara bersamaan bergegas keluar seperti kilat, tetapi pada saat mereka bertindak, seluruh tubuh mereka tiba-tiba merasa kedinginan, dan bahkan gerakan mereka menjadi kaku setelahnya. Sebuah siluet putih kabur, dan Xia Qingyue memblokir di depan keduanya, dia mengenakan kerudung es di wajahnya saat roh-roh es berkibar di sekitar seluruh tubuhnya. Dia berbicara dengan nada acuh dan dingin,
Kamu akan mengambil keuntungan dari situasi ini, dan menindas yang muda sebagai orang tua. Melihat seorang gadis kecil yang belum genap berusia 20 tahun benar-benar menghalangi depan mereka, kedua lansia itu berteriak dengan jijik, hanya seorang gadis kecil sepertimu, berani memblokir kami? Kamu mencari kematian. Sebelum suara itu jatuh, tetua berpakaian merah mengecam telapak tangan, dan menyemprotkan bentangan besar api Phoenix ke arah Xia Qingyue, mencoba untuk langsung meledakkannya. Namun, sebelum api Phoenix bahkan mendekati tubuh Xia Qingyue, mereka tiba-tiba terhenti, lalu dengan cepat menghilang, dan pada akhirnya benar-benar berubah menjadi deretan es yang tersebar yang menghujani. Pikiran para pria tua kulit hitam dan merah sama-sama bergetar kuat, mereka tidak dapat berani mempercayai mata mereka sendiri. Pada saat yang sama, gelombang energi dingin yang tampaknya datang dari neraka tiba-tiba diserang, membuat tubuh mereka langsung kaku. Saat semua arwah es menari-nari di sekitar Xia Qingyue, tanah di antara pria tua hitam dan merah tiba-tiba terkulai terpisah sebagai pohon besar dari kristal es keluar dari tanah dan dengan cepat tumbuh. Dalam sekejap mata, tak terhitung daun salju dan kristal es berserakan, menenun menjadi jaring es padat dan padat, menyegel dua tetua hitam dan merah di dalam. Beratnya energi dingin yang menyelimuti seluruh tubuh mereka jauh melampaui imajinasi kedua orang itu. Mereka dengan cepat menyalakan api Phoenix dengan niat untuk menolak, tetapi di dalam cabang-cabang es dan dedaunan salju, api mereka dengan cepat padam segera setelah mereka mulai terbakar. Beberapa api bahkan langsung membeku menjadi kristal es energi yang paling sederhana dan paling murni. Ketika kekuatan atribut es cukup kuat, itu memang bisa membatalkan api Phoenix. Api yang sangat besar juga bisa membeku, namun, mereka belum pernah mendengar bahwa bahkan api Phoenix bisa dibekukan. Keduanya terkunci di dalam cabang-cabang es dan dedaunan salju berjuang dengan segenap kekuatan mereka, tetapi bahkan ketika bergabung, mereka benar-benar tidak bisa melarikan diri dalam waktu singkat. Sebaliknya, tubuh mereka membeku kaku, dan darah mereka hampir dipadatkan. Melihat Xia Qingyue yang dimandikan dalam roh es seperti Dewi Es dan salju yang turun, kejutan di dalam hati mereka tidak bisa tumbuh lebih jauh. Bagaimana mungkin orang seperti itu muncul di dalam Blue Wind Nation kecil yang kekuatannya adalah yang terlemah dalam Great Sky Seven Nations? Satu Yun Che sudah benar-benar melanggar akal sehat, dan gadis ini, yang usianya jelas tidak jauh berbeda dari Yun Che, juga menakutkan seperti itu. Mungkinkah dalam semua tahun ini, Blue Wind selalu menyembunyikan kekuatan mereka? Guncangan terus-menerus di depan mata mereka menyebabkan mereka tak terkendali melahirkan pemikiran yang absurd seperti itu. Di sisi lain, Sesar Naga Yun Che juga sudah menabrak dengan kuat ke tubuh Feng Xichen. Kekuatan terkuat Yun Che pasti bukan api Phoenix, tapi malah pedang berat. Namun, Feng Xichen jelas tidak akan tahu tentang ini. Jika dia menghindar dengan semua kekuatannya, dia benar-benar bisa menghindari serangan Yun Che. Namun, meskipun dia benar-benar digagalkan oleh Yun Che menggunakan api Phoenix, dia juga secara naif mengira bahwa bagian terkuat Yun Che adalah api Phoenix. Setelah semua, dalam hal kekuatan yang mendalam, ia hanya di realm mendalam bumi. Dia pasti tidak akan percaya bahwa Yun Che, yang hanya di bumi realm mendalam bisa menang atas dirinya dalam hal kekuatan. Ekspresinya menjadi gelap, kipas giok terangkat secara horizontal, dan menghantam ke arah pedang berat Yun Che dengan energi yang sangat kuat. Bahkan Ling Tiani yang berada di tingkat ke-6 dari Kaisar Mendalam Realm, yang memiliki ratusan tahun akumulasi kaya menghindari konfrontasi frontal dengan pedang berat Yun Che dengan segala cara, namun Feng Xichen, yang berada di tingkat kedua dari Kaisar Mendalam Realm memilih untuk menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan seperti itu. Saat naga sesar dan kipas giok melakukan kontak, suara retak terdengar, dan kipas giok dengan ribuan kristal api berharga disegel di dalamnya langsung hancur berkeping-keping. Dragon Vault melanjutkan, dan menghantam Feng Xichen. Bang! Energi mendalam pelindung Feng Xichen langsung pecah secara eksplosif. Pada saat yang sama, cahaya tiba-tiba melintas di tubuhnya, dan teriakan Phoenix melonjak ke langit bersama dengan cahaya api, kemudian tanda runkan berwarna merah tua yang rinci dan rumit jelas muncul di dada Feng Xichen, lalu dengan cepat menghilang. Energi ganas Dragon Vault juga menurun tajam 70% saat ini, saat kekuatan lawan yang sangat besar terguncang, meledakkan Yun Che jauh. Ini divin pelindung persenjataan Phoenix Sek S Emperor mendalam. Phoenix Treasure Tunic. Ling Yun bergumam dalam kerumunan. Untuk jenis Phoenix Treasure Tunic ini, hanya ada total 12 di Phoenix Sekte Divine. Tidak berpikir kalau salah satu dari mereka akan benar-benar ada padanya. Meskipun kekuatan itu dibatalkan oleh 70%, Feng Xichen masih merasa bahwa dadanya dipukul oleh palu besar yang beratnya setidaknya 0,5 juta kilogram. Dengan kasar menyemprotkan panah darah, dia terbang ke belakang. Darah segar menghujani di udara, dan seluruh dadanya juga berdarah dimutilasi. Mata laki-laki tua berkulit hitam dan merah yang berjuang di dalam pohon akhir beku hampir keluar dari rongganya. Mereka secara alami tahu bahwa Feng Xichen ada di Phoenix Treasure Tunic.
Pelindung kekuatan mendalam dari Kaisar Mendalam Realm ditambahkan dengan Phoenix Treasure Tunic yang namanya terkenal di seluruh Mendalam Sky, namun ia masih hancur terbang horizontal saat memuntahkan darah. Mereka tidak bisa percaya betapa menakutkannya kekuatan tersembunyi di belakang serangan pedang Yun Che. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang mengejutkan? Orang aneh macam apa ini? Yang mulia! Bang! Keduanya dengan eksplosif meraung pada saat bersamaan. Api melonjak dari seluruh tubuh mereka, dan akhirnya melelehkan semua pengekangan Tray of Frozen End. Tidak lagi mengganggu dengan hal lain, mereka dengan cepat bergegas menuju Feng Xichen dan mendukungnya dari tanah. Tatapan Feng Xichen sudah tidak fokus, seluruh tubuhnya lemas. Dengan Phoenix Treasure Tunic sebagai perlindungan, lukanya tidak serius, tetapi kerusakan psikologis yang dia ambil 10.000 kali lebih kuat daripada luka di tubuhnya. Dia adalah pangeran yang berwibawa dan menakjubkan dari Kekaisaran Phoenix yang agung, makhluk yang bisa menutupi langit dengan satu tangan di seluruh benua langit mendalam. Di negara biru angin kecil ini, dia bisa berjalan melawan hukum, dia bahkan bisa memandang rendah Kaisar Angin Biru, dia bisa menindas klan besar hanya dengan satu tangan, tidak peduli siapa orang yang bertemu dengannya, mereka tidak akan berani menyinggung perasaannya sedikitpun. Ayo, ayo pergi! Feng Xichen meraung dengan giginya terkatup rapat, bahkan tanpa berbalik. Dia, yang telah dipermalukan dan kehilangan semua martabat, tidak memiliki wajah untuk tinggal lebih lama lagi. Laki-laki tua hitam dan merah keduanya tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka secara bersamaan membalikkan kepala mereka untuk melirik Yun Che dan Xia Qingyue, dan hendak pergi mengambil Feng Xichen. Jangan terlalu cepat. Saat kaki mereka baru saja terangkat, suara dingin Yun Che tiba-tiba datang dari belakang. Kamu ingin pergi? Hah? Apakah kamu mendapat izin aku? Menantang tanpa izin tanpa undangan, tidak hanya kamu menghancurkan aula pernikahan besar aku, kamu juga telah menghina garis darah aku, dan bahkan menyerang aku dengan niat untuk membunuh. Namun sekarang kamu ingin pergi begitu saja? Apakah kamu pikir tempat aku adalah taman bermain yang dapat kamu datangi dan pergi kapanpun kamu mau? Saat kata-kata Yun Che keluar, Chang Wanhei dan yang lainnya semuanya sangat terkejut di dalam hati mereka. Ketika kelompok Feng Xichen dari 3 orang akan pergi, mereka pada awalnya mengeluarkan nafas lega, dengan sungguh-sungguh berharap bahwa mereka akan pergi saat ini, yang dapat dianggap sebagai hasil terbaik yang bahkan tidak berani mereka pikirkan sebelumnya. Tapi tiba-tiba, ketika mereka ingin pergi, Yun Che malah berharap untuk menghentikan mereka pergi. Langkah kaki orang tua hitam dan merah terhenti, dan tur tua berwarna hitam ketika dia mulai mengejek, Yun Che. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Sekte Phoenix Suci kita adalah sesuatu yang kamu mampu untuk memprovokasi? Sekte Phoenix Suci? Yun Che sama mulai mencibir, tidak peduli apa Phoenix Sekte Divine atau Feasan Demon Sekte kamu, setelah memprovokasi aku akan membuat kamu membayar harga yang tidak akan pernah kamu lupakan dalam seumur hidup, tanpa kecuali. Apakah Kekaisaran Phoenix Suci adalah sesuatu yang mampu aku pancing? Aku tidak tahu, dan aku tidak perlu tahu saat ini. Karena sekarang, affording untuk memprovokasi kalian 3 sudah cukup. Kamu ingin pergi? Tentu. Yun Che mengulurkan tangannya, dan menunjuk Feng Xichen, tinggalkan lengan kanan dan kaki kanan di belakangnya, lalu, kamu bisa dengan bebas melakukan scrum. Kata-kata Yun Che membuat 3 orang dari Sekte Phoenix Suci, dan bahkan semua orang yang hadir, semua berpikir bahwa telinga mereka telah menjadi buruk. Sekte Phoenix Agung yang menakjubkan, eksistensi tertinggi seperti Tuan di benua langit mendalam, sebenarnya diancam oleh seorang pemuda dari negara kecil seperti Blue Wind untuk meninggalkan tangan dan kaki, apalagi melihat atau mendengar ini sebelumnya, tidak ada yang bahkan berani membayangkannya. Rambut pada 3 dari Sekte Phoenix Suci bahkan lebih tegak, api unggun melonjak di mana-mana sebagai kepala mereka hampir penuh dari kemarahan. Pria tua berpakaian merah menunjuk Yun Che, dan berkata dengan suara marah sampai batas tertinggi, "Junior kurang ajar. Kamu benar-benar berani mengancam Pangeran Kekaisaran Phoenix Suci aku. Yang mulia adalah Divine Phoenix Sekte kita, juga Pangeran Ketuhanan Phoenix ke-13. Aku menantang kamu untuk mencederai sehelai rambut di kepala yang mulia." Kepala Chang Wanhei sudah penuh dengan keringat mengepul. Tepat ketika dia melangkah maju beberapa langkah dan hendak berbicara, dia mendengar tawa dingin Yun Che. "Kamu pikir aku tidak berani? Heh? Maka aku akan secara pribadi membahayakanmu untuk melihat." Sebelum suaranya jatuh, Yun Che sudah berlari keluar. Menyapu badai energi yang sangat besar, naga sesar pecah menuju 3 bersama dengan teriakan naga gemetar jiwa. Alicia Qingyue yang halus sedikit bergerak, karena sosoknya melayang. Ada 3 lawan, 1 di tingkat kedua dari Kaisar Mendalam Realm, dan 2 di tingkat ketiga dari Kaisar Mendalam Realm yang semuanya memiliki garis keturunan Phoenix. Dia takut bahwa itu agak tegang untuk Yun Che menghadapi sendiri. Tapi sebelum dia sempat berbicara, raungan ledakan Yun Che sudah bergema di seluruh penonton. Tidak ada yang diizinkan ikut campur. Sosok Xia Qingyue terhenti, dan setelah sedikit merenung sedikit, gerakan tangannya langsung berubah.
Mengikuti gerakan lengannya dan roh es, dua dinding es transparan besar disulap dari bawah tanah dan menyebar keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, menyegel sisi kiri dan kanan Yun-Che dan 3 orang Sekte Phoenix Suci, mencegah sisa energi pertempuran mereka dari merugikan orang-orang di sekitarnya. Meskipun hanya sedikit lebih dari 2 bulan, ilusi ilmiah bekusia King Yue jelas telah melewati terobosan lain. Kedua tetua hitam dan merah itu sekarang benar-benar yakin bahwa Yun-Che ini di depan mata mereka hanyalah orang gila. Ancaman luar biasa dari Sekte Phoenix Suci mereka sebenarnya tidak memiliki efek sedikit pun di depannya. Di benua langit mendalam ini, hanya orang gila yang akan memperlakukan kekaisaran Phoenix Divine mereka seperti tidak ada apa-apa. Dan hanya orang gila yang akan tanpa ragu menyerang pangeran sungguhan dari Phoenix Sekte yang agung tanpa menahan diri. Junior, kamu mencari kematian. Keduanya terbakar dengan kemarahan ekstrim. Pria tua berpakaian hitam mengambil langkah maju sebagai long spear hitam pekat langsung dipadatkan di tangannya. Kobaran api di tubuh tombak naik, seolah itu adalah ular api yang berputar. Sosok pria kulit hitam berpakaian hitam itu bergegas keluar secepat kilat, ujung tombak langsung menusuk ke arah vital dari dada Yun-Che saat tubuhnya membawa bayangan buram dan jejak api merah. Suara tajam udara yang meledak bercampur dengan Phoenix menusuk telinga, hampir menembus gendang telinga penonton. Ekspresi Yun-Che tetap tidak berubah. Momentumnya berlanjut, tatapannya sedingin es, badai pedang berat yang sudah sangat ganas tiba-tiba melonjak dengan api Phoenix berwarna merah. Meskipun gelombang badai energi ini tidak tajam, itu menindas dan jiwa gemetar seperti guntur bergulir menabrak tanah. Ketika mereka kurang dari 5 meter dari satu sama lain, pria tua berpakaian hitam jelas merasakan teror dari badai energi yang datang dari Yun-Che. Dia juga langsung mengerti mengapa Feng Xichen, yang memiliki Phoenix Treasure Tunic di tubuhnya masih menerima luka berat dari serangan pedang tunggal. Setelah syok di bawah jantungnya berakhir, dia tidak lagi memiliki waktu untuk berganti posisi, dan hanya bisa menahan diri untuk menghadapinya. Ledakan! Api Phoenix di tubuh tombak itu langsung ditekan ke titik benar-benar memadamkan kekuatan pedang berat itu, tubuh tombak yang tebal dan panjang juga arce sampai pada tingkat yang besar oleh dampaknya, hampir patah terpisah. Tetua berpakaian merah di belakangnya sangat kecewa, ia tahu kekuatan di balik serangan tombak ini oleh pria tua berpakaian hitam. Dia juga telah melihat kekuatan mengejutkan Yun-Che, tapi dia tidak pernah menduga bahwa Yun-Che bisa dengan mudah mematahkan pembunuhan pria tua berpakaian hitam itu. Kekuatan naga Vault sedikit terhenti untuk sedikit di bawah tabrakan, sementara api Phoenix meletus saat ini, membanjiri pria tua berpakaian hitam. Hah? Sudut bibir Yun-Che sedikit miring saat tawa samar keluar dari bibirnya. Tiba-tiba, sosoknya kabur, dan gambar setelah lepas landas saat seluruh orang langsung bergegas menuju Feng Xichen. Dalam pertukaran itu sebelumnya, Feng Xichen tidak diragukan lagi terpengaruh. Keadaan luka-lukanya yang tidak ringan sejak awal bahkan menjadi lebih berat, dan sekarang dia terengah-engah saat setengah berlutut ke lantai. Jangan! Dua tetua hitam dan merah itu menjadi pucat karena ketakutan. Sekarang, bukan saja mereka sudah menegaskan bahwa Yun-Che hanyalah orang gila yang tidak mengambilnya kokosiken ketika melakukan sesuatu, mereka juga menegaskan bahwa dia adalah orang gila yang menakutkan. Orang gila seperti itu akan melakukan apapun yang mungkin. Mungkin dia benar-benar akan menyerang untuk membunuh Feng Xichen. Jika pangeran ke-13 benar-benar mati di sini, maka mereka tidak akan bisa menebus kejahatan mereka bahkan jika mereka mati 10.000 kali. Keluarga mereka bahkan akan terlibat. Tindakan tiba-tiba Yun-Che membuat keduanya merasa bahwa hati mereka akan meledak. Mereka mengucapkan raungan keras saat kekuatan dari seluruh tubuh mereka membanjiri. Dragon Rupturing Flame! Kekuatan dua menyatu bersama, dan dikompresi ke batas maksimal, semburan keluar dari api Phoenix yang sangat padat yang terbang menuju Yun-Che di tengah-tengah suara melolong yang mengguncang langit. Kelopak mata Yun-Che terangkat saat pedang berat itu terayun keluar, gambar serigala bergegas keluar dalam deru angin. Sky Wolf Slash! Boom! Suara ledakan udara terdengar kacau, api Phoenix dan kekuatan Sky Wolf dengan keras berbenturan, melanda dan merobek satu sama lain. Tapi kebuntuan semacam ini tidak berlangsung lama, dengan suara gemuruh serigala ganas, api Phoenix ditembus oleh citra Sky Wolf, dan robek menjadi dua. Citra Sky Wolf terus melolong ke depan, menabrak tubuh dua tetua hitam dan merah. Meskipun hampir 70% dari kekuatan Sky Wolf telah dicukur oleh api Phoenix, energi yang tersisa masih sangat jauh menakutkan. Energi mendalam pelindung kedua langsung hancur dari benturan, dan kulit dan daging dada mereka berbalik. Darah berceceran di mana-mana dan tubuh mereka juga diledakkan sejauh 30 meter, tidak dapat berdiri untuk waktu yang lama. Yun-Che sudah bergegas ke depan Feng Xichen, dan menabraknya dengan tendangan. Tubuhnya berputar di udara, lalu jatuh ke bawah. Dan tempat kaki kanannya mendarat, kebetulan kepala Feng Xichen. Kali ini, Yun-Che tidak mengontrol berat naga Vault, dan bebas jatuh dari atas. Berat naga Vault yang beratnya lebih dari 20.000 kg, langsung membanjiri tanah. Seluruh kepala Feng Xichen
juga telah sepenuhnya menginjak tanah oleh Yun Che, dan bahkan tidak sehelai rambut pun terungkap keluar. Sebagai pangeran ke-13 Kekaisaran Phoenix Suci, Feng Xichen telah menghabiskan seluruh hidupnya dalam kemuliaan, serta ketakutan dan pujian lainnya. Lupakan tentang penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kepalanya yang diinjak-injak di bawah tanah oleh seseorang, sejak kapan dia mengalami penghinaan sama sekali? Otaknya berdengung, lalu berusaha mati-matian berjuang, tetapi apa yang ditekankan ke kepala dan tubuhnya seperti gunung yang sangat berat. Setelah dihancurkan oleh Yun Che, Skywolf Slash, darah dan energi yang sangat dalam dari dua tubuh pria yang hitam dan merah tua itu sangat hancur dan mendidih, dan ketika mereka melihat keadaan menyedihkan Feng Xichen, bola mata mereka hampir berhenti menatap terlalu keras. Keduanya tidak lagi peduli menenangkan darah dan energi mereka, dan bergegas menuju Yun Che, mengejutkan dan jatuh, saat mereka dengan suara serak meraung, "Lepaskan yang mulia!" Atau yang lain, atau kalau tidak Kekaisaran Phoenix Suci aku pasti akan membantai semua 9 generasi kamu, dan membuat kamu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Jika Yun Che tidak mendengar ancaman semacam ini 10.000 kali dalam 2 kehidupan ini, ia setidaknya mendengar mereka 8.000 kali. Melangkah ke kepala Feng Xichen, dia menekan seluruh berat Dragon Vault, dan dengan liar tertawa terbahak-bahak, "Tentu saja. Lalu aku akan menunggu Sekte Phoenix Sucimu datang dan memusnahkan 9 generasiku. Namun, aku tidak tahu apakah Sekte Phoenix Suci kamu dapat berhasil melakukannya. Tapi karena kamu sudah mengatakan kata-kata ini, maka orang miskin di bawah kakiku hanya bisa mati sekarang. Aku hanya ingin tangan dan kakinya sebelumnya, namun kalian memaksa aku untuk mengambil nyawanya. Jadi tampaknya di Kekaisaran Phoenix Suci kamu, penggunaan kehidupan seorang pangeran sebenarnya hanya untuk memberikan hack of it." Setelah suaranya jatuh, ekspresi Yun Che tiba-tiba menjadi dingin. Saat dia mengangkat Dragon Vault, medan aura yang menakutkan tiba-tiba mengembun ke tubuh pedang, dan dia akan hancur. "Berhenti! Hentikan!" Ketika menggunakan Sekte Phoenix Suci yang tak tertandingi sebagai ancaman, tidak hanya itu gagal membantu mereka sedikit pun, itu malah langsung digunakan oleh Yun Che sebagai alasan mengapa Feng Xichen harus dibunuh. Tindakan Yun Che, yang tidak ada keraguan sedikit pun menyebabkan kedua tetua hitam dan merah hampir berlutut di tempat itu karena ketakutan. Baru sekarang mereka akhirnya menyadari bahwa melawan Yun Che, seorang lelaki gila yang tidak memperhitungkan konsekuensi sama sekali ketika melakukan sesuatu, ancaman, pemaksaan, dan intimidasi tidak akan memiliki sedikit pun efek. Bahkan jika identitas Feng Xichen sebagai pangeran diletakkan di sana di atas meja, Yun Che akan tetap tanpa ragu mengambil nyawanya. Pria tua berpakaian hitam dengan paksa menghembuskan nafas, menahan ekspresinya, dan berkata dengan giginya mencengkeram, "Yun Che, hari ini kita mengaku kalah? Lepaskan yang mulia sekarang. Selama kamu membiarkan yang mulia pergi, kami pasti tidak akan lagi menyerang kamu hari ini, dan segera pergi." Seolah-olah dia telah mendengar lelucon sama besarnya dengan langit, Yun Che dengan penuh nafsu tertawa dengan kepalanya terangkat ke atas, dan berkata mengejek, "Kata-kata yang kamu katakan, sama sekali tidak berbeda dari kentut anjing. Kamu mengatakannya seperti aku benar-benar takut kalian berdua menyerang aku atau apalah." Dia mengulurkan jarinya, dan dengan mengejek pada keduanya, "Aku tidak akan membiarkannya pergi. Kenapa tidak? Kamu menyerang aku, terlebih dulu. Kamu!" Wajah pria tua berpakaian hitam menjadi sangat tidak sedap dipandang, dia hampir menyemprotkan mulut penuh darah tua di tempat. Pria tua berpakaian merah menggigit giginya, dan berkata sambil mengambil langkah ke depan, "Yun Che, jangan berani pergi terlalu jauh ketika melakukan sesuatu." Saat dia berbicara setengah kalimat, dia melihat Yun Che ekspresinya langsung menjadi gelap, dan bagian dalam hatinya tiba-tiba berdebar, dia langsung tidak berani mengatakan bahkan setengah kata dengan jenis alam yang mengancam, karena ekspresi dan nadanya juga melunak dengan ekstrem kecepatan yang cepat, "Kami memang orang-orang yang telah menyinggung kamu hari ini. Selama kau membiarkan pangeran kami pergi dan membiarkan kami pergi, kami akan membiarkan yang sudah lewat. Oh tidak, kita bisa berpura-pura bahwa itu tidak terjadi sama sekali. Kami tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu." Tatapannya menyapu sekeliling, dan melanjutkan, "Semua orang yang hadir, aku percaya bahwa tidak ada yang akan menyebarkan apa yang terjadi hari ini. Atau yang lain, Sekte Phoenix Suci aku pasti akan memusnahkan siapapun klan itu." Dua wajah pria kulit hitam dan merah tua benar-benar merah memerah. Seluruh tubuh pria tua berpakaian merah menggigil, dia menunjuk Yun Che dan berkata, "Yun Che, jangan dorong terlalu jauh." "Aku mendorongnya terlalu jauh." Yun Che tersenyum dingin dengan cara yang menakutkan, "Kamu dan aku benar-benar asing satu sama lain. Tanpa dendam dan permusuhan, kalian datang tanpa diundang pada hari pernikahan aku yang besar. Tidak hanya mencibir dan mempermalukan aku, mengganggu upacara pernikahan aku, kamu bahkan mencoba menyerang aku dengan maksud untuk membunuh. Namun sekarang kamu sebaliknya mengatakan bahwa aku yang mendorongnya terlalu jauh? Bukan hanya keempat kata darimu itu yang sangat menggelikan,
mereka juga membuatku merasa tidak bahagia. Adapun orang yang membuatku tidak bahagia, aku akan selalu membuatnya, bahkan lebih tidak bahagia. Di tengah teriakan yang keras, sesar naga di tangan Yun Che tiba-tiba hancur, dan dengan kasar menabrak tubuh Feng Xichen. Kekuatan ganas dari pedang berat itu meledak di tubuh Feng Xichen, dan suara sangat jelas dari tulang patah, serta jeritan kesakitan yang berasal dari tanah di bawah langsung bepergian sangat jauh. Di bawah serangan pedang ini, tulang belasan tempat di tubuh Feng Xichen tersentak, dan selusin meridiannya juga hancur. Pembuluh darah di tubuhnya lebih bursted dalam kelompok, darah mengalir di seluruh tubuhnya, seolah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kantong darah bocor. Yang mulia, Yun Che. Kamu. Aku apa? Yun Che menyipit, dan sekali lagi mengangkat pedang berat. Apakah kamu ingin terus mengatakan bahwa aku mendorongnya terlalu jauh? Tidak masalah, katakan sebanyak yang kamu mau, aku hanya bertanya-tanya apakah buger yang buruk ini di bawah kaki aku dapat bertahan dari serangan pedang aku berikutnya. Kamu. Tubuh pria tua hitam dan merah menjadi dingin, kulit mereka pucat, tanpa warna darah. Melihat Feng Xichen yang setengah mati, mereka bahkan tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap untuk waktu yang lama. Chang Wanhe dengan cepat melangkah keluar pada saat ini, dan berkata, Yun Che, Pangeran Phoenix yang agung masih muda, jadi dia melakukan hal-hal dengan gegabah, tetapi dia masih tidak menimbulkan konsekuensi yang berat. Tidak peduli apa yang telah dia lakukan salah, dia pada akhirnya, seorang tamu, sekarang dia juga telah diberi pelajaran, dan mereka sudah berjanji untuk melupakan apa yang terjadi hari ini juga. Jika kamu benar-benar membunuh Pangeran Phoenix, itu tidak akan baik bagi kedua pihak. Bagaimana kalau membiarkan dia pergi sekarang? Yun Che secara alami tidak benar-benar ingin membunuh Feng Xichen, atau dia akan melakukannya sejak lama. Dengan sangat melukai Feng Xichen, mereka mungkin akan menyembunyikan masalah ini untuk menyelamatkan muka dan menghindari hukuman berat sambil menelan semua penghinaan dan luka di perut mereka. Tetapi jika dia benar-benar membunuh Feng Xichen, itu akan menjadi gagasan lain yang sama sekali berbeda. Yun Che tahu betul bahwa saat ini dia pada dasarnya tidak cocok untuk Kekaisaran Phoenix Suci sama sekali. Kemarahan harus dibuang, tetapi orang itu sendiri tidak bisa dibunuh. Dan tangga terbaik turun dari panggung, tentu saja adalah Chang Wanhe. Dia tahu bahwa Chang Wanhe pasti akan datang pada saat yang tepat. Ketika Chang Wanhe berbicara, Yun Che, yang memiliki wajah penuh arogansi liar, langsung menunjukkan rasa hormat. Setelah dia benar-benar selesai mendengarkan kata-katanya, dia hanya berpikir selama beberapa detik sebelum dia menjawab dengan sangat hormat, meskipun aku saat ini marah, karena itu adalah perintah yang mulia, Yun Che secara alami akan taat. Saat dia selesai berbicara, Yun Che memindahkan kakinya dari kepala Feng Xichen. Kemudian, kakinya terbang, dan menendang Feng Xichen yang kepalanya terjebak di bawah tanah ke arah dua pria tua kulit hitam dan merah. Keduanya buru-buru maju dan menangkap Feng Xichen, yang tubuhnya berlumuran darah. Kamu mengganggu pernikahan aku, dan bahkan ingin membunuh aku. Aku awalnya ingin mengakhiri kalian semua di sini, tapi karena Yang Mulia yang memberikan belas kasihan untukmu, maka aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Mengapa kamu belum memberi ucapan terima kasih kepada Kaisar Bluin aku? Para tetua hitam dan merah menghela napas lega, namun kemarahan dan kebencian di dalam hati mereka pada dasarnya tidak bisa tenang. Namun, mereka bukan lawan Yun Che, bahkan jika kebencian mereka 10 kali lebih kuat dari sekarang, mereka masih harus menahannya. Mereka berdua berjalan ke depan, menghadapi Chang Wanhe, dan berkata dengan kepala yang menunduk. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar Angin Biru, atas kebaikanmu. Ho, tidak perlu untuk ini. Chang Wanhe sedikit mengangkat tangannya, tubuhnya dipenuhi dengan martabat seorang kaisar. 7 negara, termasuk Bluin aku, memiliki napas dan ranting yang sama, menyebabkan keributan tidak akan menguntungkan siapapun. Meskipun, pada akhirnya, pangeran telah terluka parah dalam masalah hari ini, pada akhirnya, penyebabnya datang dari sisi kamu. Tentang hal ini, tidak ada yang akan menyangkalnya, kan? Dan jika berita tentang masalah ini tersebar, itu tidak akan menguntungkan pihak kamu, maupun milik kita. Sebaliknya, itu akan membawa konsekuensi yang tidak dapat kita prediksi. Oleh karena itu, seperti yang kamu katakan sebelumnya, masalah hari ini akan dianggap seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Untuk orang-orang yang hadir, aku akan menjamin bahwa tidak satupun dari mereka akan mengatakan satu kata tentang hal ini, jika sebaliknya, kamu tidak perlu melangkah masuk, karena kami akan menjadi orang pertama yang menghukum mereka. Dengan demikian, apakah ada di antara kamu yang keberatan? Ketika Kaisar Angin Biru selesai kata-katanya, tatapan perkasanya menyapu sekitarnya. Ling Jie segera berdiri, dan berkata dengan suara tinggi, Yang Mulia, mohon tenang. Ling Jie, dan kakak laki-lakiku Ling Yun, dari Heavenly Sword Villa, pasti tidak akan membocorkan berita ini kepada siapapun, termasuk ayahku. Aku akan bersumpah atas kata-kata ini. Jika aku kembali pada kata-kata ini, aku akan menghadapi murka langit. Kalian bertiga, dengarkan.
5 bulan kemudian, aku akan secara pribadi menuju ke Kekaisaran Phoenix Suci untuk berpartisipasi dalam turnamen ranking 7 bangsa. Kalian sebaiknya melakukan persiapan untuk berusaha memastikan aku tidak akan pernah kembali 5 bulan kemudian. Jangan mengecewakan aku. Yun Che berbalik dan berkata dengan senyum tenang. Semua orang, aku benar-benar minta maaf. Aku dengan santai mengusir beberapa badut hiperaktif yang mempengaruhi suasana hati setiap orang. Tolong, kembali ke tempat duduk kamu. Ini adalah pernikahan besar yang rendah hati hari ini, dan kamu semua tamu yang terhormat pasti akan menikmatinya. Mengenai masalah sebelumnya, mata Yun Che menyipit. Aku yakin semua orang pasti sudah melupakannya sepenuhnya, kan? Sebuah lubang besar di atap aula pernikahan besar dibuat oleh Yun Che sendiri, tetapi setelah pembersihan cepat, pernikahan dilanjutkan. Namun, ada jelas perubahan atmosfer, terutama ketika Yun Che bersulang, tidak ada orang yang menghadapinya tidak dipenuhi rasa takut dan gentar. Itu terlihat ketakutan, pada dasarnya tampak seolah-olah setiap satu dari mereka ingin berlutut dan kembali bersulang untuk Yun Che. Atmosfer yang dibanjiri oleh rasa takut dan kehati-hatian, tidak bertahan lama, karena musik perayaan yang dibuat oleh gong dan drum sekali lagi menghidupkan tempat itu. Semua orang secara berangsur-angsur mulai melepaskan diri, membiarkan semburan keributan. Memegang sutra merah, Yun Che masuk dari luar aula besar. Di sisi lain dari sutra merah, yang dipimpin oleh lengan Xiao Lingxi, adalah Chang Yu dalam gaun Phoenix, yang berjalan dengan ringan dan malu-malu. Peristiwa yang tak terduga sebelumnya membuat takut Chang Yu. Namun, karena debu telah mengendap, dan Yun Che tidak menerima cedera apapun, yang cemas di hatinya, sekali lagi berubah menjadi jenis lain yang cemas. Sinar matahari hari ini sangat lembut. Gaun Phoenix-nya bersinar mempesona saat sinar matahari berkilau memantul di atasnya, sorotan angkuh dan cemerlang menyilaukan mata semua orang. Koron Phoenix merah terang berulir emas ditutupi dengan jumbai mutiara panjang tipis, sedikit menutupi rubi di tengah dahinya dan wajahnya yang sedikit bubuk salju. Alis gelap, kulit seperti salju, mata cerah, dan bibir batu giok yang dimilikinya halus dan bergerak. Postur pemalu yang dapat menyebabkan jantung seseorang bergetar, dan jumbai mutiara yang sedikit menutupi wajahnya, melipat gandakan pesonanya. Seolah-olah dia adalah wanita yang dibuang dari istana surgawi, kecantikannya adalah tidak wajar. Di masa hidupnya, hari ini tidak diragukan lagi saat dia adalah yang paling cantik. Arusnya, seperti peri yang keluar dari lukisan, orang-orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari kecantikannya yang absolut. Kecantikannya, dan keanggunan dan rahmat tanpa bentuk itu, menaklukkan semua orang yang telah melihatnya sebelumnya dan yang tidak. Mereka yang melihat lurus ke arahnya tanpa sadar menahan nafas mereka, mata mereka linglung. Ling Ji terutama, yang penuh dengan kesan baik terhadap Chang Yu, sedang menonton sepenuhnya dengan mata tidak percaya, ke titik di mana bahkan air liurnya mengalir di dagunya. Dia adalah satu-satunya putri Imperial Blue Wind Imperial, dia adalah seorang wanita dengan status yang paling terhormat di seluruh Blue Wind. Pada saat yang sama, dia juga memiliki keindahan yang dapat mengguncang bangsa, dan kelembutan bahwa itu tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan dirinya dari, seolah-olah pencipta dunia telah menuangkan semua cintanya padanya. Semua tamu terhormat yang hadir menghela nafas dalam pujian di hati mereka. Dan hanya Yun Che, yang bisa layak untuk wanita seperti itu, yang merupakan kebanggaan surga. Dan hanya wanita seperti itu, yang layak untuk Yun Che, yang usianya belum genap 20 tahun, namun sudah menginjakan kaki di puncak Blue Wind. Chang Yu melihat ujung jari kakinya sendiri dan menghitung detak jantungnya sendiri. Dipegang oleh lengan Xiao Lingxi, dia dengan kuat memegang sutra merah di tangannya saat dia berjalan maju, selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, gambar yang hanya miliknya dan Yun Che akan muncul dalam pikirannya. Dari pertemuan mereka di kota New Moon, mereka melarikan diri bersama, mengatasi kesulitan bersama, dan perasaan tanpa sadar mulai mekar di dalam pikirannya. Kemudian, pemisahan hidup dan mati di Heavenly Sword Villa muncul dengan kesedihan dan kesedihan abadi yang dia rasakan selama periode waktu itu, menuju kebahagiaan seperti mimpi yang dia rasakan ketika dia sekali lagi melihatnya. Dan mulai hari ini, dia akan menjadi istrinya. Setelah ini, dia akan tinggal bersama dengannya seumur hidup. Semua miliknya akan diintegrasikan ke dalam hidupnya, dan segalanya sepenuhnya akan menjadi miliknya. Setiap saat ini tiba-tiba terasa seolah-olah itu adalah mimpi yang berkembang. Dia sangat bahagia bahwa itu tidak terasa realistis. Musik ceria yang memekakkan telinga oleh gong dan drum mengisi telinga semua orang. Di aula besar, di depan Chang Wanhei dan Xiao Lai, di bawah mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya status tertinggi di Blue Wind, di bawah suara menderu yang tuan upacara melakukan yang terbaik untuk menyeret keluar, upacara penukaran busur dimulai. Pertama membungkuk ke langit dan bumi. Kedua tunduk pada para tetua. Suami dan istri, tukar busur. Pada saat yang sama, di Kekaisaran Black Vien, tempat di barat ekstrim benua langit mendalam yang dikelilingi oleh energi gelap sepanjang tahun dan dipenuhi dengan udara dingin yang padat. Ketuk, ketuk, ketuk.
Suara langkah kaki berat berdering di dalam kabut hutan yang gelap. Saat garis pandang semakin dekat, sosok manusia dengan tubuhnya membungkuk saat ini menyeret kakinya, mengambil langkah pada suatu waktu. Langkahnya lambat dan berat, seolah-olah dia harus menggunakan sejumlah besar kekuatan dan kemauan untuk bergerak setiap langkah. Pakaiannya sangat compang-camping, tubuhnya penuh dengan bekas luka dan noda darah. Bahkan wajahnya diukir dengan puluhan parit darah. Tangannya menyeret Longblade, tepi pisau sudah sangat menggulung. Sementara bilah itu sendiri rusak di beberapa tempat, noda darah baru dan tua, mengeringkan noda darah sama, menutupi seluruh pisau. Sosok itu berat sekali akan ke tanah. Kedua tangannya mendukung tanah sementara seluruh tubuhnya gemetar. Dia melepaskan geraman serak dari mulutnya, namun dia tidak dapat berdiri bahkan setelah waktu yang lama. Oleh karena itu, dengan kedua tangannya meraih tanah, dia merangkak maju sedikit demi sedikit. Tempat di mana dia merangkak, ditinggalkan dengan noda darah yang mengejutkan. Yun Che, aku akan membunuhmu. Bahkan jika tubuhku hancur berkeping-keping, aku masih akan membunuhmu. Geraman menyakitkan, yang dipenuhi dengan kebencian, mengalir keluar dari sudut bibirnya. Dia tidak tahu berapa kali dia mengulangi kata-kata ini, mereka telah lama terukir dalam jiwanya, seolah-olah mereka telah menjadi satu-satunya keyakinan dalam hidupnya.